Apa kabar teman-teman? Di sini ada yang baru pertama kali join Flip Level Up enggak? Atau justru udah beberapa kali? Boleh dong di chat, ditulis kalau udah beberapa kali ataupun ini pertama kalinya. Sama sekalian mau kenalan nih sama teman-teman berasal dari mana aja dan dari kota apa kali ya, biar kita bisa tahu nih Flip Level Up tuh udah menjangkau kota mana aja gitu. Oh, udah ada yang pertama kali, ada yang kedua kali. Wah, mantap. Berarti udah tahu ya Flip Level Up udah membuat acara beberapa kali ya, teman-teman. Oke, Kak Daud dari Bandung. Ada lagi? Mungkin dari Jakarta, mungkin dari Padang, mungkin dari Aceh gitu. Dari Kediri. Wah, iya. Ada juga yang dari Bekasi. Wah, deket ya. Surabaya. Wah, mantap. Wah, berarti dari Depok. Wah, iya bener-bener. Wah, kalau nggak ada representatif dari Depok, kurang sih acaranya. Harus ada dari Depok dulu memang. Oke, senang banget nih teman-teman udah ada yang hadir. Tapi kita boleh ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Karena lagi malam takbiran ya, jadi mungkin lagi mungkin juga lagi ada yang ikutan takbiran atau justru lagi bersama keluarganya. Teman-teman yang ikutan malam ini keren banget karena mau menyisihkan waktunya buat ikutan di Flip Level Up X Circle dengan judul The Fundamental of Growth Marketing in B2B and B2C. Oke, teman-teman, di sini udah ada nih para pembicaranya. Ada Kak Asriana Septari, yaitu Digital Marketing Manager ya Flip, dan ada Kalisa Jayanti sebagai Assistant Campaign Manager di Circlo. Gitu. Kak Tari sama Kalisa boleh dong apa sih namanya, gerakin tangannya buat sahabat teman-teman gitu. Oke. Oke, teman-teman. Kita boleh mulai aja dari sekarang kali ya, nggak apa-apa nanti teman-teman yang belum datang bisa langsung join aja. Kita mulai ya teman-teman. Boleh Kak aku jelasin dulu ya. Pertama Flip Level Up itu apa? Tadi kan ada beberapa yang belum pernah join event Flip Level Up ya. Jadi Flip Level Up itu adalah webinar series yang diadakan oleh tim employer brandingnya Flip, yang fungsinya itu untuk mendukung salah satu value-nya Flip nih teman-teman, yaitu memberikan kesempatan buat orang-orang secara lebih masif untuk mengupgrade skill dan karir mereka. Nah, Flip Level Up ini udah dibuat dalam beberapa sesi. Pernah sesi dengan engineering, dengan product manager, dengan UI UX, dengan data, dan personal development. Dan yang terbaru adalah ini teman-teman, growth marketing gitu. Terus aku juga kenalin tentang Flip ya. Jadi Flip itu aplikasi layanan transfer antar bank dan juga top up e-wallet secara gratis. Jadi teman-teman kalau udah ada yang punya aplikasinya, berarti udah tahu ya Flip itu gambarannya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau transfer beda bank itu kan kena biaya admin ya. Kalau pakai Flip itu nanti bisa gratis karena biaya adminnya nggak ada gitu. Itu secara singkatnya ya teman-teman. Nah, kalau Circle Group adalah penyedia solusi omnichannel commerce terdepan di Indonesia. Circle memiliki misi untuk memaksimalkan potensi manusia maupun bisnis melalui solusi teknologi yang terintegrasi agar mereka mampu menjadi yang tercepat dalam menyongsong masa depan. Solusi yang ada di ekosistem Super Circle itu mampu menjangkau berbagai skala dan segmen pengguna, mulai dari bisnis enterprise, bisnis skala kecil dan menengah, bisnis berskala mikro dan new retail, hingga jutaan end consumers. Wah, udah menarik banget ya profil dari Flip dan juga Circle ini, apalagi nanti teman-teman akan belajar juga langsung dari pakarnya, yaitu Katari dari Digital Marketing Manager Flip, dan ada Kalisa sebagai Assistant Campaign Manager Circle. Oke Kak, boleh next slide. Oke, pertama aku mau jelasin sedikit peraturannya. Ini gampang banget kok teman-teman. Jadi yang pertama,
teman-teman boleh dong saling kenalan di Zoom chat gitu kan, nggak ada yang tahu ya abis ini tiba-tiba di hire sama Flip atau di hire sama Circle atau mungkin malah justru saling kenalan gitu ya di kolom chat gitu. Boleh teman-teman saling kenalan kayak tadi. Silakan tulisin nama sama kota tempat tinggal kali ya. Terus nyalain kameranya juga, please kalau teman-teman bisa gitu biar makin seru karena nanti pembicaranya juga ngeliat nih, oh siapa yang tanya ya gitu atau siapa yang memperhatikan gitu. Terus yang ketiga, kalau misalkan teman-teman nggak ada kebutuhan untuk berbicara, mohon tidak mengaktifkan mic-nya ya. Jadi nanti yang mengaktifkan mic-nya hanya pembicaranya aja. Terus yang keempat, ini nih yang paling seru nih. Jadi teman-teman itu bisa banget buat aktif di event ini, karena kalau misalkan nanti teman-teman aktif, terus nanti teman-teman juga nge-share postingan tentang Flip Level Up ini, lalu tag @live@flip_id dan @insidecircle, nanti akan ada merchandise menarik dari Flip buat teman-teman yang udah nge-share tentang acara ini. Jadi jangan sampai dilewatkan ya teman-teman. Tanya aja, teman-teman tulis, teman-teman boleh nanti kalau mau Q&A nanti kita bisa share ada link Slido-nya, atau kalau misalkan mau tanya di room chat itu juga boleh, atau nanti mau raise hand langsung ke pembicaranya juga boleh teman-teman ya. Nah, terus don'ts-nya ini sama kayak tadi ya teman-teman, jangan menyalakan mic kalau misalkan pembicara sedang berbicara. Terus yang kedua, jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik, yang kurang nyaman, baik itu di saat berbicara ataupun di chat ya teman-teman. Terus yang ketiga, bertanya di luar konteks. Jadi bertanyalah sesuai dengan apa yang hari ini akan dijelaskan oleh para pembicara ya teman-teman. Gitu aja, gampang banget kan rules-nya ya. Gak usah di screen capture karena teman-teman udah pasti tahu ya, udah pasti hafal gitu. Oke, next slide. Oke, di sini aku kenalan dulu ya, karena biar sayang gitu. Ini kenalan singkat aja, aku Sharon Saraya, biasa dipanggil Sharin. Aku sekarang di Flip sebagai Digital Marketing Strategist. Udah di Flip dari tahun 2021 sampai 2023 ini, jadi udah 2 tahun lebih sebulan nih, Juni ini aku udah anniversary tahun kedua di Flip. Sebelumnya aku di Ruang Guru sebagai fasilitator di tahun 2018 sampai 2019. Oke. Next, kita kenalan juga sama Kak Asriana Septari, biasa dipanggil Kak Tari, sebagai Digital Marketing Manager di Flip. Kak Tari udah join di Flip dari tahun 2019, mengawali karirnya sebagai Digital Marketing Lead, lalu sekarang sebagai Digital Marketing Manager. Tugasnya Kak Tari apa aja, nanti bisa teman-teman tanyain langsung ke Kak Tari. Kak Tari ngerjain apa aja di Flip gitu, nanti boleh langsung tanya ke Kak Tari gitu. Sebelum di Flip, Kak Tari pernah di Java sebagai Corporate Digital Marketing di tahun 2017 sampai 2018. Gitu. Menarik banget ya. Boleh next ke Kalisa. Kalisa Jayanti sebagai Assistant Campaign Manager di Circle. Udah bergabung di Circle dari tahun 2021 sampai sekarang, dan sebelumnya pernah di Stick Earn sebagai Digital Marketing Assistant Manager di tahun 2020 sampai 2021. Ini nggak kalah menariknya kayak Kak Tari. Jadi keduanya punya pembagian dalam hari ini. Jadi Kak Tari akan berbicara tentang B2C, Kak Lisa nanti akan bicara tentang B2B gitu. Apa itu B2C, apa itu B2B, nanti dengerin aja ya gitu. Oke, next. Oke, hari ini kita akan bahas apa aja? Next. Ada beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama, understanding the definition of growth marketing dari B2C maupun B2B. Terus yang kedua, understanding and determining the growth marketing funnels. Yang ketiga, adopting the best weighted strategy for traffic and acquisition. Yang keempat, the metrics and how to do reporting. Ini semuanya udah mencakup kira-kira apa yang teman-teman butuh pahami gitu tentang B2C atau B2B. Tapi malam ini kita akan bahas secara spesifik langsung nih dari para ahlinya gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau bertanya, boleh nanti tolong di-share di chat, kolom chat ya Kak operator, link Slido-nya gitu. Udah menarik banget ya topiknya, kita mulai aja kali ya. Oke, ini link Slido-nya teman-teman. Boleh di scan QR-nya, atau
tinggal ke slide.do, terus nanti tinggal masukin kodenya. Gitu. Nanti juga akan di-share ke kolom chat kok, teman-teman. Oke. Nah, ini juga nggak kalah menarik. Kayak tadi ya yang aku ceritain bahwa akan ada hadiah menarik buat teman-teman yang berpartisipasi aktif nih di Flip Level Up edisi Growth Marketing. Jangan lupa teman-teman tanyain pertanyaan buat para pembicara kita, terus juga di tag tentang kegiatan malam ini ke event live at flip_id dan at Insight Circle gitu. Oke, udah pada siap belum? Kalau udah pada siap, kita mulai ya. Oke. Yang pertama akan disampaikan oleh Kak Tari. Kak Tari silahkan. Oke, halo semuanya. Salam kenal, aku Tari dari Flip. Aku di Flip sebagai Digital Marketing Manager. Hari ini mungkin aku mau sharing-sharing sedikit nih tentang growth marketing gitu ya. Terus di sini aku mungkin bakalan lebih banyak ceritanya tuh dari perspektif B2C, karena nanti yang dari perspektif B2B-nya bakalan lebih banyak dijelasin sama Lisa dari Circle gitu. Nah, mungkin sebelum itu aku mau ngejelasin dulu nih sebelum kita masuk ke detail dari growth marketing itu sendiri. Kayak sebenarnya growth marketing itu apa sih gitu kan. Pasti sekarang kalian udah sering banget ngedengar kata-kata growth marketing gitu ya beberapa tahun belakangan. Tapi sebenarnya definisinya apa sih? Apa sih yang ngebedain antara growth marketing sama marketing biasa gitu ya. Mungkin bisa ke next slide dulu, Kanata. Oke. Nah, di sini aku ada ngejelasin dikit nih tentang apa sih growth marketing ya. Jadi sebenarnya growth marketing itu adalah sebuah approach gitu ya dari marketing yang dia itu lebih data driven dan iteratif. Dan fokusnya itu bukan cuma di upper funnel atau kayak misalnya di awareness ataupun acquisition, tapi dia approach-nya itu lebih holistic. Jadi approach-nya itu throughout the customer funnel. Jadi nanti mungkin kita ada penjelasan lebih lanjut ya terkait customer funnel itu sebenarnya kayak gimana sih dan ada apa aja gitu. Tapi basically untuk growth marketing itu sendiri dia approach-nya lebih holistic dan juga dia data driven dan iteratif. Nah, data driven dan iteratif tuh maksudnya gimana sih gitu ya. Jadi kan kalau sekarang itu marketing itu sekarang kita bisa ngedapetin data yang jauh lebih banyak ya semenjak kita udah ada digital marketing gitu. Jadi kayak data-data terkait misalnya impressions, terus habis itu installs dan segala macam, itu semuanya jadi lebih mudah buat didapatkan gitu. Dengan adanya data-data yang lebih banyak itu akhirnya kita juga bisa lebih bisa punya approach yang lebih istilahnya berdasarkan data gitu ketika kita melakukan aktivitas marketing gitu kurang lebih. Dan dengan adanya data yang bisa kita gather ini, jadinya kita bisa mengambil keputusan dengan lebih berbasiskan pada data-data tersebut gitu. Nah, terus iteratif itu apa sih? Jadi iteratif itu istilahnya gini, kita misalnya coba sesuatu gitu ya, coba melakukan sesuatu, terus habis itu kita tahu hasilnya nih, dan setelah kita tahu hasilnya, kita bisa nge-iterate terus, jadi kita optimasi, atau misalnya kalau ternyata hasilnya buruk, berarti kita hentikan, dan lain sebagainya. Jadi approach-nya itu yang tadi ya, berdasarkan data, dan berdasarkan eksperimen-eksperimen lah, bisa dibilang kayak begitu. Terus bedanya apa sih sama yang tradisional gitu? Kalau yang tradisional itu sendiri umumnya fokus utamanya lebih ke awareness dan akuisisinya aja. Jadi kayak misalnya lebih ke brand awareness atau enggak kayak misalnya onboarding new users kayak gitu. Tapi enggak sampai ke funnel-funnel yang di bawahnya. Funnel-funnel di bawahnya tuh apa sih? Kayak misalnya ada aktivasi user. Jadi gimana caranya habis user daftar atau register mereka bisa aktif, terus juga retain, jadi kayak tetap ada di platform kita dan lain sebagainya. Nanti funnelnya lebih jelasnya bakalan aku jelasin setelah ini gitu. Mungkin bisa next dulu. Oke. Nah, sebenarnya dari growth marketing itu sendiri ada istilahnya funnel sama ada satu lagi istilahnya loops. Nah, kalau growth marketing funnel ini tuh sesuatu yang sebenarnya udah cukup lama lah ya ada di digital marketing atau ada di growth marketing materials gitu ya. Dan si growth funnel approach ini tuh bentuknya kayak piramida terbalik nih. Jadi ada top funnel istilahnya kayak yang si awareness, acquisition ini tuh top funnel yang dia itu
biasanya dari sisi jumlah usernya itu lebih besar, terus si user-user ini kita ajak gitu ya untuk turun ke funnel-funnel yang di bawahnya gitu, kayak misalnya dari awareness kita ajak untuk ke acquisition, terus ke activation dan lain sebagainya. Nah, si funnel ini tuh sebenarnya sering dibilang AAARRR funnel gitu ya, AAARRR funnel, ya benar, atau kayak pirate framework gitu ya biasanya. Dan kalau misalnya kalian yang udah sering belajar tentang digital marketing pasti sering banget gitu ya ngedengar si pirate framework ini. Mungkin kalau aku boleh tahu, boleh tulis di chat aja siapa nih yang udah pernah belajar tentang si AAARRR funnel ini gitu. Jadi mungkin aku bisa tahu nih siapa nih yang udah pernah pelajarin. Ya udah, tapi sambil nunggu nggak apa-apa, aku lanjut dulu ya. Nah, selain dari si AAARRR funnel ini, beberapa tahun terakhir itu sebenarnya ada perkembangan nih dari sisi approach untuk growth marketing itu sendiri. Dari yang awalnya tuh emang orang-orang banyaknya fokus ke si AAARRR funnel ini, tapi beberapa tahun terakhir itu mulai populer gitu ya istilah yang namanya tuh growth loops. Jadi instead of funnel, fokusnya sekarang lebih ke loop. Loop tuh apa sih? Jadi loop tuh kayak misalnya ada input nih, terus habis itu dari input tersebut akan ada actionnya, lalu ada outputnya, tapi yang membedakan si outputnya ini akan menjadi input lagi gitu, jadi dia muter. Kalau growth funnel kan istilahnya kayak linear gitu ya, jadi dia dari atas ke bawah nih, tapi habis itu nggak ada kayak balik lagi ke atas lagi. Nah, kalau si growth loop ini dia tuh kayak lebih approach-nya itu yang tadi ya, jadi dia lebih sustainable istilahnya, atau juga lebih sustainable lah bisa dibilang gitu ya. Nah, mungkin aku next dulu share. Sorry, Nata. Oke. Nah, mungkin aku bakal ngejelasin satu persatu dulu ya. Oh, ini tadi ada yang udah bales. Pernah Kak kemarin nyoba pakai data dummy visitor di Tableau. Oke, mantap. Nah, tapi berarti udah pernah belajar nih ya tentang AAARRR funnel. Nah, sekarang mungkin aku mau ngejelasin dulu nih tentang yang funnel approach gitu ya. Dan aku mungkin di sini mau jelasin juga kalau sebenarnya si funnel approach sama growth loop approach itu kalau menurut aku bukan sesuatu yang kayak bertolak belakang gitu ya, tapi kita bisa pakai keduanya untuk growth marketing gitu. Jadi bukan kayak kita harus pilih salah satu atau kayak salah satu lebih baik dari yang lainnya. Kalau menurut aku bukan kayak gitu, tapi ini lebih ke kayak ada beda approach atau kayak cara pandang aja terkait gimana ngelihat growth marketing itu sendiri. Nah, terus mungkin aku akan mulai dari funnel approach dulu, terus nanti aku akan ngejelasin sedikit juga tentang si growth loop approach. Nah, sekarang buat yang funnel approach dulu nih. Mungkin buat yang belum pernah belajar tentang AAARRR, aku akan ngejelasin dulu terkait AAARRR ini tuh sebenarnya apa gitu ya. Jadi ini biasanya disebut pirate funnel gitu ya. Mungkin karena kalau AAARRR kan kalau disingkat jadi kayak R gitu kan. Nah, terus ini tuh apa aja sih di dalamnya gitu ya. Jadi yang pertama itu ada istilahnya namanya itu awareness. Jadi awareness itu di sini lebih ke gimana sih caranya kita buat narik orang gitu ya, atau calon user gitu, supaya tahu tentang produk kita. Jadi awareness itu orang levelnya baru sampai pada tahu atau aware bahwa ada produk kita gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya acquisition. Acquisition itu ketika orang-orang yang tadinya udah aware ini akhirnya bisa kita acquire gitu ya. Misalnya kita acquire jadi user kita kayak gitu. Misalnya dia registrasi di website kita, atau misalnya registrasi di aplikasi kita, atau install aplikasi kita, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu namanya activation. Jadi kalau activation itu istilahnya ketika user itu melakukan suatu hal yang berarti di produk kita. Kayak contoh ya, kalau misalnya di Flip, activation itu ketika dia udah ngelakuin transaksi dia pertama kali. Karena meaningful action yang bisa ngasih value ke user, itu adalah ketika dia udah ngelakuin si transaksi itu gitu kan. Kemudian yang keempat itu retention. Retention itu jadi ketika user-user yang udah menggunakan produk kita itu balik lagi ke produk kita. Kayak misalnya
dia instead of cuma transaksi 1 kali, tapi dia sebulan transaksi misalnya 3 kali gitu ya, atau berapa kali. Ya intinya dia balik lagi ke produk kita untuk menggunakan fitur yang ada di produk kita tersebut. Terus habis itu dari user-user yang retain ini nanti akan ada user-user yang menghasilkan revenue. Jadi yang menghasilkan revenue ini gimana sih maksudnya? Misalnya dia ngebeli suatu produk berbayar di di site kita atau di aplikasi kita kayak gitu ya, dan akhirnya menghasilkan revenue untuk perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah referral. Jadi referral itu biasanya ketika user udah satisfy gitu ya dengan produk kita dan akhirnya nge-refer produk kita ke orang lain kayak gitu. Nah, di sini aku juga ada ngasih kayak beberapa contoh gitu ya dari levers tuh kayak channel atau apa sih yang atau tools gitu kali ya yang bisa kita pakai buat ngedrive sih masing-masing funnel ini, dan juga kayak contoh-contoh matriksnya apa. Nah, biasanya ini dari satu perusahaan ke perusahaan lain tuh bisa beda-beda ya, tergantung dari gimana caranya kita ngedefine masing-masing step ini di bisnis atau perusahaan kita gitu. Nah, tapi ini contoh-contoh yang umum kali ya, umum buat dipakai. Nah, kalau buat contoh awareness itu apa aja sih biasanya levers atau channels yang bisa dipakai? Ada macam-macam yang kayak offline gitu ya, kita bisa misalnya pakai ATL, BTL, terus juga di sini kita bisa pakai kalau digital marketing tuh ya digital awareness kayak misalnya YouTube Ads atau misalnya Facebook Ads yang objektifnya itu untuk awareness gitu ya. Kemudian juga social media ataupun SEO gitu. Sementara matriksnya apa sih? Biasanya apa sih yang kita track gitu ya dari si awareness funnel gitu. Awareness funnel itu sendiri kan tujuannya buat nge-reach sebanyak-banyaknya orang ya sebenarnya. Jadi kayak bikin orang tahu tentang produk kita. Nah, makanya biasanya matriksnya itu bisa pakai reach atau enggak impressions, traffic, atau bisa juga pakai SOV itu kayak share of voice. Jadi kayak seberapa banyak sih brand kita itu dikenal gitu ya dibandingin sama competitors kayak gitu. Atau bisa juga pakai matrix yang offline, jadi kayak misalnya ada brand awareness matrix gitu yang bisa kita dapetin biasanya dari research companies. Nah, terus habis itu yang kedua ada acquisition. Kalau acquisition ini contoh leversnya apa sih yang paling sering banget dipakai? Itu yang pertama performance marketing. Jadi kayak paid marketing gitu ya, paid ads, kayak misalnya iklan-iklan di social media ataupun iklan-iklan di Google dan lain sebagainya. Terus bisa juga pakai ASO tuh App Store Optimization, jadi kayak misalnya optimasi di Play Store, di Apple Store gitu. Terus bisa juga acquisition ini datang dari referral sebenarnya kalau misalnya di produk kita emang ada kapabilitas untuk itu. Terus kalau contoh matriksnya apa sih? Contoh-contohnya bisa misalnya cost per install, terus habis itu cost per acquisition customer, tapi di sini akuisisinya bisa jadi misalnya cuma registration kayak gitu. Terus juga bisa CVR atau kayak conversion rate dari misalnya install ke registrasi dan lain sebagainya. Nah, terus buat activation tuh apa? Kalau activation, leversnya apa aja sih? Kita bisa pakai misalnya user onboarding. Jadi pas user tuh udah masuk ke aplikasi atau ke site kita, gimana sih caranya supaya user ini bisa ngelakuin action yang emang kita pengenin gitu kan. Kayak misalnya untuk dia ngelakuin transaksi pertama, kita bisa kayak kasih user onboarding dengan ngasih tahu misalnya tutorial cara transaksi pertama di Flip tuh kayak gimana sih gitu-gitu. Atau bisa juga pakai promosi, kayak misalnya new customer itu dapat promo diskon berapa persen kalau misalnya transaksi pertama kali dan lain sebagainya. Pokoknya customer engagement juga bisa dipakai di sini. Dan sebenarnya kayak paid ads gitu bisa juga sih dipakai di sini. Ini aku cuma ngasih beberapa contoh aja. Nah, terus habis itu contoh matriksnya apa untuk activation itu bisa jadi KYC rate. KYC itu kalau misalnya buat yang finance app kali ya. Terus juga kayak misalnya registration to transaction rate itu berapa kayak gitu. Terus kalau buat retention itu kan yang tadi ya, usernya balik lagi ke app kita gitu. Kita bisa pakai customer engagement, di sini bisa misalnya pakai push notification nudges, atau email, atau WhatsApp blast, atau kita juga bisa pakai re-engagement ads. Jadi kita iklan ke user-user yang kita pengen dia balik lagi ke app kita gitu. Nah, di sini matriksnya bisa ada retention rate, terus juga misalnya transaction frekuensinya berapa setiap bulan, dan lain sebagainya. Terus kalau buat revenue, apa sih? Nah, revenue itu biasanya kita ngelakuin misalnya cross-selling ataupun upselling. Jadi kalau cross-selling tuh, let's say user biasanya membeli atau menggunakan produk A di produk kita, di app kita gitu ya.
tapi kita mau ajak mereka buat menggunakan produk yang lain. Atau upselling itu misalnya user biasa pakai produk A tapi yang harganya 1.000 gitu. Nah, kita maunya user di upselling ke menggunakan produk A tapi yang harganya 10.000 gitu. Jadi yang bisa ngehasilin revenue yang lebih besar juga gitu. Nah, contoh matriksnya di sini bisa ada ARPU tuh average revenue per user, terus juga cross selling rate ataupun misalnya LTV itu lifetime value user gitu. Nah, terus yang terakhir referral itu contoh-contoh reverse-nya apa aja, bisa misalnya pertama rating from referral ini kan nggak harus kayak yang bentuknya bener-bener referral ya, tapi bisa aja kayak misalnya user dia ngasih rating bintang 5 gitu di aplikasi kita, dan akhirnya itu bisa ngebikin orang buat nge-trust aplikasi kita, dan akhirnya bikin orang lebih gampang buat convert gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Terus juga bisa pakai incentivize campaigns nih kalau misalnya kita udah punya referral engine gitu ya di produk kita, dan kita bisa ngasih kayak misalnya, oh kalau kamu ngajak teman kamu bisa dapat 5.000 misalnya kayak gitu. Nah, contoh matriksnya apa? Bisa ada referral coefficient, ini intinya buat nunjukin sebenarnya seberapa sering sih si user kita itu nge-refer ke orang lain gitu ya. Terus juga bisa misalnya cost per referralnya berapa, kayak gitu. Mungkin bisa di next dulu. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain boleh di chat ya, nanti aku jawab kalau misalnya terlalu banyak informasi nih di dalam satu slide takutnya. Oke. Nah, tadi kan aku ngejelasin terkait funnel ya. Jadi kayak si funnel itu kayak gimana. Nah, tapi sekarang aku mau jelasin nih kenapa sih sekarang itu banyak shift gitu ya, dari yang tadinya approach-nya funnel sekarang jadi approach-nya itu growth loop gitu. Karena funnel itu udah bagus, tapi ada beberapa hal yang menurut para pakar itu menjadi kelemahan dari si funnel approach. Jadi yang pertama itu adalah overemphasis on acquisition. Jadi kan kalau kalian lihat tadi kan bentuknya piramida terbalik ya. Jadi kayak yang paling atas itu kayaknya yang paling penting nih buat kita dapetin terus gitu. Jadi kayak kita harus terus-menerus ngisi si top funnel yang di atas itu. Nah, padahal di saat yang bersamaan paid acquisition itu semakin lama harganya semakin mahal. Jadi kalau misalnya kita mau ngisi top funnel kita terus, ujung-ujungnya kita harus invest dalam jumlah yang besar juga gitu. Jadi yang tadi makanya kenapa jadi istilahnya nggak terlalu sustain, karena kayak kita harus nge-invest dalam jumlah yang besar untuk ngisi si top funnel-nya gitu. Nah, yang terakhir itu adalah linear nature. Jadi kalau misalnya yang funnel approach itu tadi kan kalau dia bentuknya piramida terbalik ya, berarti semakin banyak diisi atasnya, terus kita kayak dapat outputnya yang di bawah gitu. Tapi yang outputnya itu kan lebih sedikit ya daripada yang di atas itu tadi. Nah, jadi lama-kelamaan dia growth-nya itu linear. Jadi tergantung dari seberapa banyak kita ngisi atasnya, baru kita dapat nih output yang di bawahnya gitu. Makanya over time gitu, growth yang didapetin dengan si funnel approach itu akan linear. Sementara untuk si growth loop approach itu menurut pakar-pakar growth marketing nih, harusnya bisa memberikan growth yang eksponensial. Jadi bukan cuma linear aja, tapi pertumbuhannya bisa jauh lebih tinggi dibandingin sama ketika kita pakai si funnel approach doang gitu. Tapi sekali lagi menurut aku both of the approach itu sebenarnya berguna buat growth marketing, dan kita bisa pakai keduanya gitu. Mungkin bisa next. Nah, sekarang mungkin aku ngejelasin sedikit nih tentang si loop approach gitu ya. Si loop approach ini aku akan ngasih beberapa contoh. Tapi di sini aku ambil contohnya pertama yang acquisition dulu. Jadi gimana sih bedanya si loop approach gitu ya. Jadi contoh kalau si loop approach, dia itu instead of kayak yang tadi yang dari awal terus dari atas ke bawah gitu. Kalau untuk si loop approach ini tuh dia intinya ketika kita nge-acquire misalnya yang nge-acquire satu user gitu ya, gimana caranya user ini bisa ngebawa user lain ke dalam akuisisi kita juga gitu. Nah, di sini aku mau ngasih contoh yang pertama,
buat loop approach ini tuh ada 3 yang umum dipakai. Nah, aku mungkin mau ngejelasin satu-satu. Yang pertama itu ada istilahnya viral loop. Jadi viral loop ini adalah ketika ada user yang datang, terus dia mendapatkan suatu value gitu ya dari produk kita, terus akhirnya dia bakal nge-invite orang lain gitu. Nah, tipenya tuh ada 3. Yang pertama itu word of mouth, yang kedua itu organic, sama yang ketiga itu incentivize. Nah, contohnya kayak gimana sih kalau word of mouth? Kalau word of mouth itu misalnya user ada yang pakai aplikasi Flip gitu ya, terus habis itu dia senang, oh iya ternyata bisa saving sampai 30 juta gitu gara-gara pakai Flip. Terus dia cerita ke temennya. Nah, terus akhirnya temennya tuh sign up Flip juga gitu. Nah, ini kan jadi loop ya sebenarnya. Nah, tapi kalau word of mouth, dia itu terjadinya di luar dari produk kita. Jadi kayak ya cuman ngomong doang gitu, ngomong doang, terus habis itu temennya langsung nge-download misalnya di Play Store, tapi nggak memakai sistem yang ada di produk kita gitu. Nah, itu si word of mouth. Yang kedua itu adalah organic. Yang organic ini sebenarnya mirip, tapi instead of terjadinya di luar produk, dia itu terjadinya di dalam produk kita. Jadi contoh ya, kalau misalnya di Flip kita tuh ada kayak referral program gitulah. Jadi kayak kita bisa nge-share link, yang mana kalau misalnya kita share link itu orang lain tuh bisa join Flip dengan link tersebut gitu ya. Nah, ketika dia ngelakuin itu secara organik, jadi misalnya aku tiba-tiba bilang ke Sherin, share ternyata Flip bagus banget nih, bisa dipakai buat saving 30 juta, terus aku kayak kasih linknya ke Sherin, terus sama Sherin dia ngeklik link itu, terus akhirnya dia download aplikasi Flip dan jadi user Flip gitu, dan itu terjadi di dalam produk. Nah, itu biasanya yang disebut dengan organik, karena di situ tapi nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada insentif nih, jadi ketika aku ngelakuin itu sebenarnya aku nggak dapet apa-apa, terus Sherin juga nggak dapet apa-apa gitu. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya incentivize. Incentivize itu sebenarnya sama dengan yang organik, tapi bedanya di sana ada reward gitu ya. Biasanya rewardnya tuh monetary, jadi kayak misalnya ada, kalau misalnya aku nge-invite Sherin, aku dapat 10.000, terus Sherin nanti bisa dapat 5.000 misalnya kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan incentivize viral loop gitu. Ini growth loop pertama yang dari sisi acquisition yang namanya viral loop. Nah, mungkin aku next slide. Nah, selain viral loop, yang kedua itu ada namanya content loop. Nah, content loop tuh apa sih? Kalau content loop itu biasanya kita bisa nge-akuisisi user tapi dengan menggunakan konten gitu. Nah, contoh gimana nih? Ada user yang dia itu convertnya dari konten. Konten tuh bisa banyak ya, misalnya konten di iklan, bisa jadi konten di sosmed dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari si user yang convert ke kita juga sebenarnya bisa nge-create konten nih based on si user tersebut gitu ya, atau user yang kita punya gitu. Nah, kemudian kita distribute kontennya. Setelah kita distribute kontennya, kita akhirnya dapetin new user lagi. Nah, ini ada beberapa tipe. Jadi dibagi sebenarnya berdasarkan siapa yang nge-create kontennya, sama satu lagi siapa yang ngedistribusiin kontennya. Itu bisa jadi user, bisa jadi company. Nah, ini mungkin aku kasih beberapa contoh ya. Kalau konten loop yang user created, terus user distributed nih misalnya. Jadi yang nyiptain kontennya bukan company, tapi usernya itu sendiri. Terus didistribusiin sama si usernya juga. Contoh waktu dulu aku di Java, pernah tuh ada artis Korea gitu ya, yang lagi konser di Indonesia. Nah, terus habis itu si artis ini tuh minum susu Greenfields yang Choco Malt. Nah, terus gara-gara si artis ini minum susu Greenfields yang Choco Malt ini, ada orang yang aware, terus habis itu kayak nge-upload di Twitter gitu ya, nge-upload di sosial media. Terus gara-gara itu jadi hype gitu, kayak oh si ini minum susu Greenfields, terus akhirnya jadi banyak yang mau beli juga. Nah, itu kan yang nge-create kontennya sebenarnya dari user ya. Terus si user itu sendiri juga yang ngedistribusiin di Twitternya dia gitu. Dan akhirnya itu bisa ngebawa kayak user-user baru atau kayak consumer baru juga. Kayak gitu. Nah, itu contoh yang user created dan user distributed. Nah, terus contoh yang kedua nih, user created tapi company distributed. Nah, ini contohnya misalnya ada user yang dia ngebikin konten gitu ya. Aku kasih contoh waktu di Flip. Di Flip itu sering kali dulu orang, sekarang juga sih, orang itu ada yang kayak ngebikin testimoni tentang Flip gitu. Misalnya di Twitter atau di
Google Play Store atau apapun. Nah, terus dari konten-konten yang ada dari user ini, kita kayak minta izin ke yang punya kontennya, terus kita bilang kayak, boleh nggak ya kita pakai ini buat kita taruh misalnya di website kita, atau nggak kita taruh buat kita pakai di sosial media kita, kayak gitu. Nah, terus once kita udah ngedapetin izin dari mereka, terus abis itu kita distribute lah konten testimoni-testimoni ini gitu buat narik user-user baru kayak gitu. Nah, itu contohnya yang user created, company distributed. Overall kayaknya harusnya udah pada aware lah ya untuk sisanya. Kalau yang company created tuh bedanya adalah company yang ngebikin. Jadi contoh di Flip juga pernah kita misalnya punya user-user yang emang udah jadi loyal user kita lah, yang mereka udah saving misalnya sampai 30 juta dan segala macam. Kita pernah tuh bikinin konten untuk mereka, jadi kita kayak sengaja invite mereka buat kita bikinin video gitu ya. Nah, terus habis itu videonya mereka ini kita bisa pakai buat misalnya iklan atau kita taruh di social media channels kita. Nah, ini contoh yang company created gitu. Terus akhirnya didistribusiin sama company gitu. Jadi ini contoh yang company created, company distributed kayak gitu. Mungkin bisa next ini. Oke. Nah, yang terakhir itu buat yang akuisisi ya. Yang terakhir buat akuisisi itu adalah loop approach tapi buat yang paid. Jadi kalau paid itu agak sedikit beda sebenarnya sama dari yang dua sebelumnya. Karena kalau paid itu kan intinya kita perlu capital atau kayak investment gitu ya, yang kita butuhin untuk invest di paid channels itu sendiri. Nah, itu yang menjadi constraint utama sebenarnya dari paid channel. Nah, gimana sih caranya supaya si paid channel ini bisa lebih self-sustain gitu ya? Itu adalah dengan cara kita reinvesting, tapi reinvestingnya itu dari profit atau revenue yang kita dapetin dari si paid user itu sendiri. Jadi ini bedanya, misal nih kita dapat new user dari paid channel, terus dari user-user ini akhirnya ada user yang menjadi paid users kan, jadi dia kayak bayar atau beli sesuatu di produk kita. Nah, terus dari dana yang kita dapetin dari si user-user ini akhirnya kita reinvest lagi ke dalam paid marketing kita gitu. Nah, ini yang disebut dengan si paid loop gitu. Terus measurement-nya apa sih kalau buat paid loop gitu ya? Buat paid loop itu biasanya ada 2 tipe measurements nih yang bisa dipakai sama growth marketer gitu ya. Mungkin bisa next. Oke. Yang pertama itu ada yang namanya LTV per CAC ratio. Jadi LTV per CAC ratio itu apa sih? Jadi ini kita nilai sebenarnya customer yang kita akuisisi itu ngasih value berapa sih ke perusahaan dibandingin sama berapa dana yang kita keluarin buat nge-acquire mereka gitu. Nah, customer lifetime value itu ngitungnya gimana sih? Ini cara ngitungnya gampangnya adalah average revenue per user. Jadi berapa revenue yang didapetin dari user dikali dengan lifetime value-nya mereka, lifetime-nya mereka. Jadi misalnya mostly mereka tuh pakai aplikasi kita berapa lama? Let's say 1 tahun gitu. Nah, berarti kayak average revenue-nya berapa dikali sama yang si 1 tahun itu. Nah, terus dibagi sama customer acquisition cost. Customer acquisition cost itu adalah berapa total cost yang kita keluarin buat nge-acquire customer dibagi sama total customer yang kita dapetin gitu. Nah, ini nanti kita dapetin si LTV per CAC ratio. Nah, terus yang kedua itu ada return on ad spend. Kalau return on ad spend itu cara ngitungnya sebenarnya rada mirip. Jadi kayak dia tuh ngitung berapa sih revenue dari acquired customers, terus kita bagi sama spending yang kita keluarin buat nge-acquire customer. Jadi ideally si return on ad spend ini angkanya lebih dari 1 karena kayak kita mau revenue yang kita dapetin itu lebih besar daripada spendingnya gitu. Terus mungkin bisa next. Oke. Nah, terus sekarang aku mau ngejelasin sedikit tentang loop approach, tapi ini buat yang retention. Kalau yang tadi itu kan yang sebelum-sebelumnya buat acquisition ya. Nah, kalau buat retention nih salah satu contohnya adalah itu di tengahnya salah, harusnya bukan paid loop ya, tapi retention loop. Buat retention loop itu sebenarnya komponennya adalah ada trigger, action, sama reward. Nah, trigger, action, sama reward tuh gimana sih? Kan kalau tadi retention itu intinya untuk ngebikin supaya user-user kita tetap menggunakan produk kita ya. Nah, biasanya
ketika orang mau menggunakan produk kita tuh ada triggernya dulu nih secara organik. Contoh kalau misalnya di Flip, kenapa sih orang mau pakai Flip gitu kan? Oh, pas dia butuh buat transfer gitu. Terus dia butuh buat transfer tuh kapan? Biasanya orang butuh buat transfer pas dia gajian kan, kayak misalnya habis gajian gitu, akhirnya baru transfer ke orang. Nah, jadi ketika ada trigger orang itu gajian, terus habis itu dia ingat, oh harus pakai Flip nih buat transfer, terus akhirnya dia ngelakuin action, yaitu transfer pakai Flip, dan akhirnya dia ngedapetin rewardnya adalah misal kalau case-nya Flip, oh bisa hemat 2.500 gitu kan. Nah, dari situ ketika ada trigger lagi, jadi saat orangnya tuh gajian lagi, dia bakal ngingat lagi hal tersebut, hal yang sama, terus akhirnya melakukan itu terus. Nah, ini yang biasa disebut kayak building habit gitu. Jadi kita ngebuat supaya user-user kita itu punya habit buat ngegunain produk kita gitu. Nah, si triggernya itu sebenarnya ada 2 jenis. Jadi ada yang namanya manufactured trigger sama satu lagi environmental trigger. Kalau manufactured trigger itu biasanya yang kita buat dari perusahaan gitu. Jadi misalnya nih pas tanggal 25 kita udah tahu secara organik orang tuh mau transfer, tapi kita ingetin lagi nih pakai push notification misalnya. Jangan lupa ya habis gajian nih, yuk transfer pakai Flip gitu. Nah, itu jadi di manufacture sama kita. Nah, terus yang kedua ada yang environmental. Jadi environmental itu sebenarnya manufactured, tapi kita bikin dia lebih close dengan si user experience-nya. Karena kalau manufactured trigger-nya kebanyakan, orang tuh bakalan ngerasa kayak itu spam. Kayak terlalu sering gitu dikasih manufactured trigger. Nah, kalau environmental trigger tuh kita tambahin nuance untuk bikin supaya triggernya tuh terkesan lebih natural. Nah, contohnya apa? Misal nih, contohnya di Flip kita punya transfer ke luar negeri ya, jadi transfer internasional. Orang kan kalau misalnya mau transfer internasional, mereka bakal milih untuk transfer ketika exchange rate buat si dana yang mereka mau kirim itu lagi murah kan, supaya harganya tuh lebih murah nih ketika kirim ke luar negeri gitu. Nah, jadi tiap kali harganya itu turun, kita bisa kasih tahu ke user kayak, harga transfer ke Malaysia lagi murah nih gitu, yuk transfer sekarang kayak gitu. Nah, itu kan jadi lebih ada lebih ada konteks tambahan gitu yang membuat user itu ngerasa, oh emang lagi perlu nih, emang lagi murah nih, berarti nguntungin kalau misalnya gue transfer sekarang gitu. Makanya itu dibuat si environmental trigger itu. Contoh lain buat environmental trigger itu kayak misalnya Uber. Kalau misalnya di Uber lagi harganya lagi murah gitu ya, mereka bisa ngasih tahu ke usernya, harga buat pergi ke sini lagi murah loh, jadi pakai Ubernya sekarang, something like that. Nah, itu bedanya antara si manufactured trigger sama environmental trigger. Oke, mungkin bisa next. Nah, dari tadi kan sebenarnya aku lebih banyak ngebahas tentang teori ya, jadi kayak teoretikalnya kayak gimana sih terkait si growth ini gitu ya. Nah, terus sekarang mungkin aku bakalan lebih banyak cerita tentang kayak prakteknya tuh sebenarnya kayak apa gitu. Karena prakteknya pasti nggak selancar dan semudah teori gitu ya. Jadi nggak semua teori itu mungkin bisa kita aplikasikan secara langsung gitu. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatiin pas kita benar-benar secara praktik jadi growth marketer gitu ya. Nah, ada beberapa poin sih yang aku pelajarin setelah aku kerja di Flip beberapa tahun belakangan gitu ya. Yang pertama adalah aligning with company directions and objectives. Jadi kan kayak yang kita lihat tadi, sebenarnya buat growth marketing itu ada banyak aspeknya ya. Ada banyak aspeknya. Dan kita tentunya pengen semua aspeknya ini berjalan dengan baik gitu. Tapi kita kan punya ini ya, limited resources, limited time. Jadi kayak misalnya tim kita belum tentu ada banyak, atau nggak semua orang punya capability buat ngelakuin apa yang kita pengenin. Terus juga dari sisi waktu terbatas gitu. Kayak misalnya kita harus ngejar target A nih dalam waktu 6 bulan gitu. Belum tentu semuanya tuh bisa kita selesain kan. Nah, makanya kita perlu align sama company direction and objective. Jadi kayak objektif atau tujuan utama dari company itu sekarang lagi apa. Nah, kita bisa prioritasin efforts kita di sana gitu. Instead of berharap semuanya bisa langsung secara perfect tereksekusi gitu. Nah, terus habis itu yang kedua adalah always experiment, test and learn.
Jadi kan tadi di awal aku udah ngejelasin juga ya kalau growth marketing itu salah satu pembedanya adalah approach-nya yang data driven dan iteratif gitu. Nah, jadi dari yang aku pelajari, ketika kita selalu ngelakuin eksperimentasi, terus kita ngelakuin tes dan belajar dari tes-tes itu tuh saat kita benar-benar tahu, oh mana sih inisiatif yang ternyata works, mana yang enggak gitu. Dan ini tuh jadi pembelajaran yang penting banget buat kita untuk bisa double down di inisiatif-inisiatif yang emang ngasih impact. Dan ketika ada inisiatif yang ternyata hasil eksperimennya oh jelek nih gitu, kita tahu bahwa itu jelek dan kita nggak usah ngelanjutin itu gitu. Dan di Flip sendiri kita punya culture yang sangat-sangat terbuka dengan eksperimentasi. Jadi makanya kita sering banget misalnya ada produk baru dari partner gitu ya, misalnya kayak TikTok Ads atau Google Ads punya produk-produk baru, kita selalu willing buat nyoba dan mempelajari kayak gimana sih itu impact-nya buat perusahaan, kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah improve process and approach over time. Nah, jadi kayak yang tadi aku bilang, di awal-awal mungkin nggak bisa semuanya perfect, jadi kita selalu berusaha untuk improving ourselves gitu ya, dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah collaborative approach with other stakeholders. Jadi kan yang tadi aku sebutin di awal juga, si growth marketing tuh bukan cuman dari sisi akuisisi ataupun awareness doang, tapi kayak the full funnel. Nah, ketika kita ada full funnel, akan ada keterlibatan dari tim-tim lain selain dari tim marketing gitu ya. Misalnya yang paling utama, yang paling sering, kita ada banyak tektokan sama tim produk gitu. Misal tadi contohnya ya buat referral, gimana sih caranya buat ngebikin referral yang bagus gitu kan otomatis kita harus bantu juga ngasih insight atau misalnya ngasih masukan dari tim marketing ke tim produk untuk gimana caranya ngebikin produk referral yang oke juga buat user gitu. Nah, jadi kita perlu ada approach yang kolaboratif nih dengan stakeholders lain di perusahaan gitu. Jadi mungkin ada 4 hal itu sih dari experience aku selama ngehandle growth marketing atau digital marketing di Flip gitu. Terus mungkin bisa next. Oh, nextnya udah dari Lisa. Jadi kalau dari aku so far itu untuk yang B2C, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditaruh di Slido atau enggak bisa ditaruh di chat juga. Kalau misalnya aku bisa jawab, nanti akan aku jawab. Terima kasih semuanya. Silakan Kak Lisa. Sama-sama Kak Tari. Makasih banyak Kak Tari atas insight-nya. Aku izin wrap up dulu ya. BTW kalau di suara teman-teman kedengaran suara takbiran, baik dari aku ataupun dari pembicara, mau dimaklumi ya, lagi cukup kedengaran ya suara takbirannya gitu. Pertama aku wrap up dulu dari tadi growth marketing dari B2C. Jadi B2C itu kan artinya business to customer ya. Jadi kalau tadi teman-teman perhatiin, Katara itu banyak banget menjelaskan tentang bagaimana bisnis approach-nya itu ke customer. Artinya ke individu secara perseorangan gitu. Nanti Kak Lisa akan menjelaskan dari B2B, jadi dari bisnis ke bisnis gitu. Nah, tadi Kak Tari juga udah ceritain tuh ada yang namanya Pirate framework, terus tadi ada loops juga, terus tadi ada traditional approach, terus tadi ada cara penghitungannya segala macam. Kalau teman-teman rada kebingungan gitu ya, gimana sih cara ngitungnya segala macam, nanti teman-teman bisa tanyain lagi ke ke Slido kalau misalkan kayak masih bingung, karena memang itu pasti butuh waktu buat teman-teman untuk mempelajarinya gitu. Nah, jadi intinya tuh untuk meng-acquire user, supaya user itu menjadi salah satu user kita, itu teman-teman bisa memakai approach-nya itu pakai funnel ataupun loops. Tapi tadi catatan dari Katari, keduanya itu bisa di-combine. Jadi nggak harus berpegangan sama funnel aja, tapi juga nggak harus berpegangan sama loops saja. Jadi keduanya bisa di-combine karena keduanya sama-sama memiliki sisi kelebihannya masing-masing gitu. Karena kalau kayak di tadi yang A R R piramida itu,
teman-teman kan bakalan nge-acquire user tuh sampai ke referral ya. Jadi tahapannya tuh ada banyak banget. Sedangkan kalau di Loops itu cuma input, action, sama output. Itu aja kan berputarnya di situ gitu kan. Terus tadi juga Kak Tari juga udah bilang soal ada loop approach-nya, viral loop, content loop, paid loop, sama apa namanya yang dari action, reward, sama triggernya gitu. Tadi menarik banget apa yang udah Kak Tari sampaikan. Kalau teman-teman masih ada yang mau tanya, monggo ditunggu pertanyaannya ya. Oke, kita mulai aja langsung ke Kak Lisa Jayanti buat menjelaskan lebih lanjut tentang growth marketing dari B2B. Monggo Kak Lisa. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga masih berenergi ya, karena aku akan menambahkan nih dari materi yang sudah disampaikan sama Tari di awal gitu. Tadi kan sudah benar-benar secara komprehensif gitu ya teman-teman, secara teori dijelaskan apa itu definisi growth marketing, funnelnya seperti apa, dijelasin satu persatu, levers dan metrics. Nah mungkin kalau dari sisi aku akan menambahkan sendiri sedikit gitu ya dari sisi B2B-nya itu sendiri. Boleh dibantu next slide? Oke, nah jadi aku mungkin langsung membahas gitu ya. Tadi kan sudah dikasih tahu nih definisi growth marketing itu seperti apa, matriksnya seperti apa. Nah, aku mungkin langsung kepada key aspek atau aspek-aspek kunci apa aja sih yang biasanya dilakukan dalam growth marketing. Especially mungkin aku akan share di sini dari B2B perspektif gitu ya. Karena Circle sendiri adalah SaaS company gitu ya, software as a service company yang memang kita bisnis modelnya itu adalah B2B gitu. Oke, aku akan jelasin kotak biru ini satu persatu gitu ya. Yang pertama itu adalah dari customer centric approach. Nah, maksudnya itu apa sih? Nah, sebenarnya dalam sisi marketing gitu ya, nggak hanya dalam growth aja. Sebenarnya kita itu dalam mengatur gitu ya strategi marketing pertama-tama yang kadang suka miss gitu ya sebagai praktisi marketer itu adalah benar-benar memahami target audiensnya dan apa sih yang dibutuhin sama si audiensnya itu sendiri gitu. Nah jadi mungkin buat apa namanya teman-teman yang mungkin saat ini join di Zoom berencana mau punya bisnis sendiri dan lain sebagainya, penting banget sangat penting untuk punya buyer persona. Kira-kira siapa sih yang akan membeli produk atau services kita? Kita perlu melakukan market research juga. Jadi apakah target audience kita ini cocok gitu loh sama produk atau jasa yang akan kita berikan gitu. Nah dari situ kita juga bisa mulai analyze pain points dari si customer-nya itu sendiri gitu. Apa sih yang sebenarnya mereka butuhin? Motivasi apa yang membuat mereka memilih produk kita? Misalnya behavior mereka purchasing-nya seperti apa? Nah, jadi memang dalam hal growth untuk menumbuhkan marketing apa namanya strateginya itu kita pertama-tama harus memahami dulu nih si customer kita. Yang kedua, data driven decision making. Nah, ini juga udah sempat di-mention juga ya sama Tari di depan bahwa memang yang namanya growth itu kita nggak bisa lepas dari data gitu. Jangan pusing sama angka-angka karena memang angka akan menjadi sahabat kita gitu ya kalau dalam urusan permarketingan gitu. Nah, kenapa sih data ini penting? Karena data itu tuh nanti akan kita gunakan untuk kita analisa gitu, untuk kita pakai menyusun strategi ke depannya nanti kita baiknya ini seperti mau bikin marketing plan yang seperti apa sih gitu. Jadi dengan tools yang dimiliki gitu ya, dalam hal untuk mengkolek data gitu kan banyak yang free juga kayak misalnya Google Analytics itu kan free gitu ya, nggak perlu bayar. Jadi kita bisa dapetin tuh data-data kira-kira apa aja sih yang perlu kita improve gitu loh dari apa yang udah kita gain dari customer kita sehingga nanti kita bisa bikin marketing plan yang lebih baik gitu. Terkait definisi matriks ya dan lain sebagainya mungkin akan aku jelasin ya di slide yang berikutnya. Ini aku akan kasih general apa namanya approach dulu apa sih yang nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu. Kemudian aku lanjut ke experimentation and optimization. Sebenarnya sama juga yang tadi sudah Tari bicarakan gitu ya di awal, bahwa memang yang namanya marketing itu gak hanya dalam
ranah digital marketing ya, semuanya itu tuh perlu ada yang namanya cycle of experimentation dan optimisasi gitu. Karena kita pasti harus ngetes gitu loh, channel apa sih yang berfungsi gitu, taktik apa sih yang sebenarnya bisa ngedrive sales gitu misalnya, atau channel apa nih yang lebih oke, apakah melalui sosmed ataukah apakah melalui WhatsApp. Channel kan ada berbagai macam gitu ya, ada banyak gitu. Nah, dengan apa sih kita ngelakuin ini, bisa dengan A/B testing atau misalnya kita konten testing gitu loh di dalam website-nya kita, bikin berbagai email marketing campaigns, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi dari eksperimentasi ini, para marketer itu tuh harapannya adalah bisa ngedrive strategi yang nanti outcome-nya akan lebih baik kayak gitu. Terus aku lanjut ke kotak biru berikutnya, acquisition dan retention. Jadi ini nggak lepas ya yang namanya B2B ataupun B2C, itu pasti ada akuisisi dan juga untuk nge-retain gitu ya customer-nya. Untuk apa tujuannya? Supaya bisnisnya itu sustain gitu, nggak turun, tapi dia stabil dan di-expect untuk grow gitu. Kalau tadi kan akuisisi itu kan yang di funnel tadi yang R itu ya 3A, 3R, itu kan memang kalau funnel approach kayak kita fokusnya yang atas tuh yang lebih lebar gitu ya. Tapi tadi juga udah mention bahwa pada sebagai practitioner gitu, kita juga ngandelin yang namanya loop gitu. Karena pada dasarnya ketika customer kita bisa retain, kita bisa utilize mereka untuk akuisisi yang baru juga gitu. Nah, in details mungkin aku akan juga jelaskan di slide-slides aku berikutnya. Sorry. Aku mungkin lanjut dulu ke kotak yang berikutnya gitu ya. Untuk aspek berikutnya, yaitu personalization and account-based marketing. Nah, ini apa sih maksudnya? Nah, jadi teman-teman mungkin pernah nggak sih ngerasain ketika beli barang, terus barangnya itu tuh suka di-personalize namanya teman-teman gitu. Misalnya beli tas, terus di tasnya tuh kayak dibordir gitu tulisan, misalnya inisial namaku gitu, LJ. Nah, perasaannya kan kayak lebih spesial gitu ya, artinya kita di-recognize gitu. Atau ketika misalnya kita di-approach sama satu brand yang misalnya kita udah cukup sering beli gitu ya, terus mereka recognize kita, oh kakak ini suka beli misalnya suka beli tas yang warnanya coklat kayak gitu. Nah, itu tuh personalization itu adalah salah satu kunci untuk growth juga gitu. Tadi yang aku mention gitu ya, ketika kita di-recognize atau misalnya ketika kita launching campaign, email marketing gitu, misalnya kita bisa kustomisasi subjek lainnya gitu ya, kita bisa pakai personalize, pakai nama depannya, jadi kita merasa lebih engage gitu loh antara pemilik bisnis sama si customer gitu. Ini juga salah satu hal yang penting karena dari sini kita tuh bisa determine high value accounts atau misalnya customer yang emang benar-benar loyal gitu loh sama kita. Dan dari situ kita juga bisa ngobrol sama si customer itu sendiri, kira-kira feedback mereka terhadap produk atau service kita itu seperti apa. Terus di kotak yang terakhir itu adalah continuous learning and adaptation. Ini tuh kayak kelanjutan dari yang yang pertama gitu ya, experimentation and optimization. Jadi kita udah belajar nih yang mana yang bagus, yang mana yang nggak bagus gitu. Jadi kita juga bisa belajar apa yang bisa kita optimisasikan, kemudian kita adapt gitu. Nah, yang namanya maksudku adapt di sini itu adalah yang namanya kondisi bisnis gitu ya. Nggak hanya faktor internal, tapi faktor eksternal itu juga sangat berpengaruh gitu. Contoh kayak selama pandemi gitu, consumer behavior itu tuh berubah banget gitu. Yang dulunya serba offline, kita belanja semuanya offline, sekarang itu selama pandemi mungkin bisa bilang awal-awal pandemi itu 100% online gitu ya, semua shifting ke online. Sekarang tapi setelah kita memasuki masa endemi, kembali lagi tuh polanya berubah, jadi udah nggak fully online, tapi balik lagi nih ke online campur ke offline gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang praktisi marketing itu harus aware gitu loh, bahwa nggak selamanya itu datanya itu secara internal juga, tapi kita juga harus adapt sama
situasi makro di luar gitu, karena balik lagi itu akan mempengaruhi consumer behavior kita, karena balik ke kotak pertama kita kan kalau growth marketing itu fokusnya ke consumer centric approach gitu. Jadi basically growth marketing ini tuh dibutuhkan supaya kita itu tuh bisa memaksimalkan bisnis performance yang tadi aku bilang gitu ya. Jadi grafiknya itu tuh ekspektasinya itu tuh naik gitu loh, nggak melulu begitu aja. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next slide-nya, Kak? Oke. Nah, tadi kan Kak Tari udah ngejelasin funnel gitu ya, sama loop gitu, growth loop, acquisition loop, retention loop sudah dijelaskan. Nah, aku mungkin akan deep diver specifically untuk B2B business model gitu. Di sini aku mau introduce yang namanya B2B lead cycle gitu. Kalau bisnis to bisnis tuh modelnya seperti apa sih? Jadi basically apa yang kita acquire itu adalah leads. Leads itu tuh kayak bisnis-bisnis, atau dalam hal ini mungkin contohnya Circlo, klien atau customer kita itu adalah local brands gitu yang memang membutuhkan services kita untuk mendigitalisasi bisnisnya gitu. Nah, di sini yang namanya leads gitu ya, dalam cycle-nya ini nih ada ini aku rangkum dalam 4 tahap gitu. Yang pertama dari panah yang warnanya paling muda, yang lead generation. Nah, lead generation ini adalah suatu fase di mana kita itu gather atau mengumpulkan leads gitu ya. Gimana caranya kita mengumpulkan leads? Itu tuh dari awareness yang mungkin tadi sempat dijelasin sama Tari. Jadi kita tuh bikin customer atau calon customer kita itu tuh aware gitu. Ini Circlo tuh ngapain sih, produk dan service-nya tuh apa gitu loh. Produk dan service kita itu adalah menyediakan software, website gitu ya, website commerce yang bisa juga melakukan marketplace integration, chat commerce, dan lain sebagainya untuk mendigitalisasi UMKM di Indonesia gitu. Jadi kita harus bikin calon customer kita dalam hal Circlo adalah brand lokal untuk aware dulu nih produk dan services-nya itu tuh seperti apa. Nah, di dalam fase lead generation ini apa sih yang biasanya digunakan gitu ya, istilahnya apa ya, kayak kalau tadi istilahnya Tari itu adalah levers-nya gitu ya, channel apa gitu yang digunakan untuk nangkepin lead-lead ini. Nah, biasanya pakai lead forms dari ads misalnya, atau dari webinar-webinar seperti ini ketika kita introduce produk dan services kita, atau offering free trials gitu. Ketika kita daftar free trial gitu ya, biasanya kan at least minimum gitu ya, ada email masuk gitu. Nah, jadi at least kita udah gather dulu nih datanya dulu gitu. Jadi kita generate dulu leads-nya dari website traffic, kemudian dia nanti berubah menjadi leads gitu. Yang mana dalam hal ini matriks apa aja sih yang diukur? Yang pertama, of course, lead submissions gitu ya. Ada berapa banyak nih leads yang masuk. Tapi nggak harus banyak itu berarti bagus gitu ya. Kita harus mengedepankan juga kualitasnya gitu. Apakah orang-orang lead yang masuk ini nih emang leads yang aku pinginkan gitu. Kan kita sudah punya, tadi kan aku udah sempat jelasin tentang kita harus pahami customer kita dulu ya, buyer persona kita tuh mau yang seperti apa gitu, cocok nggak nih sama produk kita gitu loh. Jadi kita juga harus generate leads yang berkualitas gitu, karena itu akan menentukan dua matriks berikutnya, yaitu MQL dan SQL. MQL itu apa? SQL apa? MQL itu tuh marketing qualified leads gitu ya. Apa sih leads yang terdefinisikan sebagai MQL? Jadi basically MQL itu adalah leads yang sudah punya interest gitu ya, kayak interestnya itu sudah pas nih sama produk atau service aku yang aku tawarkan, dan sudah ada engagement-nya di sana, udah mulai kepo, udah mulai nanya-nanya, udah mulai, Kak ini gimana sih, kalau tadi mungkin contohnya Flip, gimana sih cara pakai Flip, kayak gitu misalnya. Terus kemudian ada SQL atau Sales Qualified Leads, di mana kalau Sales Qualified Leads ini memang kita lihat nih, oh dari sisi mereka udah punya interest gitu ya, dan mereka tuh willing untuk purchase dari service atau produk yang kita tawarkan. Kalau contohnya Circlo misalnya, Circlo itu
untuk bikin website di Circle itu tuh bisa teman-teman lakukan dengan gratis dengan cara sign up atau daftar gitu ya. Itu bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa sepertinya aku butuh lebih nih fitur-fiturnya Circle, karena mungkin di fitur gratis ya pasti ada beberapa fitur yang tidak ada gitu ya, yang justru adanya itu tuh di plan berbayar kita, subscription-nya, plan-nya kita gitu. Nah SQL-nya adalah orang-orang yang memang atau customer-customer atau user-user yang memang kita lihat, oh mereka tuh punya intention untuk beli paket kita karena mereka dari sisi bisnis mereka membutuhkannya kayak gitu. Jadi itu adalah contoh leads yang berkualitas. Kemudian aku lanjut ke cycle yang berikutnya yaitu lead nurturing. Nah, lead nurturing ini sebenarnya bisa ketika di fase di mana mereka masih jadi MQL gitu, mereka belum pindah ke SQL gitu, masih dalam tahap MQL. Kita mau building relationship nih sama leads-nya, kita kan udah punya datanya ya, misalnya kita udah punya emailnya, udah beberapa kali engage gitu, mungkin via email, via chat, dan lain sebagainya. Kita educate mereka lagi nih, Kak, misalnya di Circle ini kita punya fitur ini loh yang kayaknya cocok nih, boleh dicoba atau diaktifkan gitu loh di platformnya Kakak, kayak gitu. Nah, jadi kita nurture dengan informasi-informasi yang memang akan nge-educate si merchant itu sendiri dan juga kita nyongkel sedikit gitu loh pain points yang mereka gitu ya, karena mereka lagi butuhnya apa, itulah yang kita offer kayak gitu, basically seperti itu. Atau bisa juga kita kayak ngasih semacam case studies gitu ya, dalam misalnya kita bikin konten newsletter atau social media konten yang berupa case studies. Misalnya kalau di Circle kita suka bikin kayak success story gitu ya dari klien-klien kita yang memang sudah lama berlangganan dengan Circle, happy gitu ya dengan services-services yang mereka gunakan di Circle yang memang benar-benar menunjang bisnis mereka gitu. Nah, itu tuh bisa nge-nurture leads dan bisa ngerubah mereka itu menjadi leads yang lebih berqualified. Nah, biasanya kita matriks apa aja sih yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat dari misalnya lead time mereka gitu loh. Kalau misalnya dari sisi mereka udah mau convert nih gitu, berapa sih mereka tuh butuh waktu berapa lama gitu loh dari leads doang yang dari interest, akhirnya mereka jadi buying customer-nya kita gitu loh, jadi paid customer-nya kita. Sama conversion rate, of course. Nah, jadi ya conversion rate ya dari leads ke conversion gitu ya, ada berapa persen yang tadinya penasaran gitu ya sama servicesnya kita dan pada akhirnya dia nge-convert dan membeli paid subscription, let's say kalau contohnya Circle yang memang cocok sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, conversion rate sendiri ini nggak langsung conversion gitu, karena customer journey itu kan panjang gitu ya, mungkin aku nggak deskripsikan di sini langsung, tapi kan customer journey itu kan panjang. Misalnya dia dari visit website Circle dulu, mereka explore website, habis itu mereka akhirnya daftar. Setelah daftar, mungkin setelah beberapa bulan pakai onboard ke platformnya, baru mereka tergugah untuk membeli paid plan karena memang mereka membutuhkannya untuk bisnisnya gitu. Jadi tahapan-tahapan dalam conversion proses tersebut itu juga perlu dipertimbangkan oleh teman-teman growth marketer karena di setiap fase yang bisa kita improve itu kayak bisa mempengaruhi seluruh cycle dari si conversion rate itu sendiri. Kemudian ada stage conversion ya, of course ketika mereka beli gitu ya. Nah, ketika mereka sudah beli, kita kan pasti ada cost atau misalnya ada promosi yang kita lakukan untuk mereka tertarik gitu untuk beli. Let's say misalnya aku misalnya tim sales-nya Circle gitu, ketika kita dari sisi marketing udah dapat leads, kita kan mau close the deal kayak gitu ya, si sales-nya ini mau close the deal, dan biasanya pakai apa sih mereka itu? Nah, biasanya biar lebih cepat dan biar ada urgency untuk membeli, bisa kita kasih promosi yang memang time sensitive gitu ya. Jadi emang misalnya limited edition gitu, jadi kan orang kayak kesannya tuh pengen buru-buru untuk beli supaya karena harganya spesial banget dan lain sebagainya. Ini aku rasa bisa diterapkan juga nggak cuma dalam B2B tapi
ya in general business gitu ya, dengan ada promosi, activations. Nah dari situ kita bisa calculate juga yang tadi sempat di-mention sama Tari juga, CAC-nya, customer acquisition cost, dan juga customer lifetime value-nya gitu. How valuable this customer to us kayak gitu. Nah kemudian setelah mereka menjadi customer kita, nah cycle berikutnya itu adalah retention and expansion. Jadi kalau misalnya tadi yang approach funnel kan seolah-olah kita terakhir di retention sama referral ya tadi ya, ketika customer kita bertahan gitu ya. Kalau dalam halnya Circlo mereka berkontinuity nih, mereka bertahun-tahun gitu ya berlangganan Circlo Store, kemudian mereka happy, mereka merefer nih, ke misalnya dia punya temennya punya bisnis juga, mereka nge-refer Circlo. Nah itu sebenarnya itu tuh cycle lagi gitu. Jadi si referrernya orang yang sudah jadi customer kita itu tuh jadi new leads lagi nih, jadi kayak new acquisition lagi nih buat kita, yang mana kita nurture lagi dan lain sebagainya, karena kan kebutuhan bisnis itu kan pasti berbeda-beda gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari cycle ini sebenarnya nggak semuanya penting gitu ya. Jadi harus di continuously monitor, semuanya di optimize gitu ya. Nggak cuma hanya satu aspek doang, nggak melulu awareness-nya digedein dan lain sebagainya. Tapi karena ini merupakan sebuah cycle dan masing-masing cycle itu akan offer kita data dan insights gitu ya dari masing-masing stage dari si customer itu sendiri, sehingga pada akhirnya diharapkan bisa nge-improve conversion rate-nya, sales cycle-nya lebih pendek, jadi lebih efisien gitu ya dalam kita nge-gather leads gitu, dan pada akhirnya outcome-nya, output-nya bisnisnya itu bisa grow seperti itu. Boleh di next slide. Nah, tadi kan di slide-ku yang pertama aku ada mention gitu ya, terkait acquisition sama retention gitu. Tadi Tari juga sudah mention gitu ya terkait acquisition loop, retention loop. Nah, aku mungkin di sini lebih ngasih ke practical tips or strategies yang biasanya aku suka gunakan gitu ya selama aku berada di industri B2B ini gitu. Beberapa poin sebenarnya sudah sempat dijelaskan sama Tari gitu ya. Jadi mungkin aku akan menambahkan juga dari sisi acquisition dulu pertama. Jadi yang pasti kita harus nge-highlight apa sih keunggulan produk kita gitu ya dibanding yang lain. Sebenarnya dalam hal berjualan pasti akan banyak similar products, tapi kunci dari supaya bisnis itu bisa berkembang adalah memang produk jualan kita nih ada yang sesuatu yang berbeda gitu loh dari kompetitor-kompetitor lainnya, dan hal itu perlu di-highlight kepada customer kita. Kemudian provide a positive customer experience atau review gitu. Tadi juga udah mention gitu ya, kalau di Flip mungkin ada yang ngasih review bintang 5 gitu di aplikasinya. Kalau dalam halnya Circlo Store mungkin yang tadi success story dari bisnis yang menggunakan Circlo, bagaimana Circlo menunjang bisnis mereka gitu. Jadi apa ya, karena ini kan kayak semacam use case gitu ya, sudah ada orang nih yang pakai Circlo dan berhasil gitu. Jadi itu akan lebih mudah apa ya, bagi bisnis lain untuk kayak relate gitu loh sama mereka. Oh, kayaknya mungkin aku bisa coba nih Circlo karena ternyata si bisnis yang serupa sama aku, dia juga berhasil nih pakai Circlo, kurang lebih seperti itu. Kemudian define and attractive incentives, maksudnya incentives ini maksudnya kayak lebih kayak ke promotions gitu ya, karena yang tadi aku bilang gitu, untuk nge-close deal gitu ya, itu tuh kita perlu trigger-trigger nih gitu yang menarik-menarik gitu. Misalnya kalau misalnya dalam customer-nya Circlo ini kan kebanyakan brand lokal gitu ya, mereka jualan macam-macam lah, produk fashion, F&B, perabot rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, kira-kira promosi-promosi apa sih pada saat-saat kapan gitu mereka bisa mengeluarkan promosi tersebut. Nah, sama juga Circlo juga sama gitu. Kapan sih kita bisa nge-close deal? Biasanya di akhir-akhir bulan kita itu tuh suka bikin flash sale kayak gitu loh, supaya mereka ini bisa kita coba ya special promo loh di minggu ini doang kayak gitu misalnya.
Kemudian yang terakhir, create a referral program. Jadi istilahnya itu adalah gimana caranya kita bikin referral program itu basically kayak gimana cara customer kita itu bisa cari customer lain gitu. Jadi kita nggak heavy kerja sendiri di kita, tapi kita juga menggunakan aset yang kita punya, kan customer itu kan kayak aset kita lah ya. Bisa dibilang seperti itu, di mana aset kita ini bisa mencari aset lainnya gitu loh. Jadi, dari sisi customer kita merasa happy karena misalnya let's say ketika aku berhasil nge-refer brand lain, aku dapat komisi gitu misalnya. Jadi secara monetary value aku dapat benefit, buat yang di-refer juga merasa lebih mudah gitu ya, bisa langsung connect gitu misalnya sama tim sales-nya Circle dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa dapat promosi yang menarik gitu karena di-refer nih sama temennya. Biasanya Circle akan salah satu strategi kami itu adalah, memberikan, referral program yang menarik gitu. Nah, ini juga, agak nyambung gitu ya sama poin yang di sebelahnya yaitu retention gitu. Nah, retention ini kan ketika customer tuh udah di dalam platform kita gitu. Kita udah tahulah seluk-beluk dari si customer kita ini seperti apa. Jadi, kuncinya itu adalah kembali lagi tadi di awal gitu ya, teman-teman tuh harus benar-benar mengerti customer needs-nya itu tuh apa, pain points-nya itu apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan gitu. Karena kalau misalnya yang aku butuhkan misalnya piring, kalau dikasih sendok ya nggak akan nyambung gitu. Jadi gimana supaya customer yang lengket ya pastinya kita harus tahu dulu needs-nya mereka, challenges-nya mereka itu apa, dan kita offer, support gitu. Ini, lanjut ke kotak berikutnya, proactive communication and support gitu. Jadi di Circle, tadi juga sempat mention gitu ya, kita kerja dalam hal growth marketing, kita nggak cuma marketing tok gitu. Mungkin di Flip punya stakeholder sendiri gitu ya. Kalau di Circle misalnya kita punya stakeholder juga nih yang berperan penting dalam hal retention, yaitu tim user success kami gitu. Jadi, si tim user success ini yang make sure bahwa, komunikasi antara Circle sebagai penyedia jasa dan customer ini nih selalu smooth gitu, dan kita provide support kalau misalnya ada kendala dalam hal misalnya website-nya error nih Kak, gitu. Jadi ada channel-channel yang memang Circle gunakan, untuk berkomunikasi nih sama, customer kita gitu. Nah, channel-nya ini nih bisa di-tiering gitu. Misalnya kita punya, customer yang sudah loyal, terus dia itu tuh kayak semacam top performer, kita gitu. Misalnya dia tuh punya order sangat banyak kayak gitu ya, dengan menggunakan platform Circle. Nah, kita tuh bisa offer kayak semacam special reward gitu loh untuk mereka, atau misalnya kita bisa offer a special, customer service juga gitu. Karena secara spending kayak lifetime value-nya mereka itu tuh besar gitu loh. Jadi, wajar aja kalau kita juga invest besar, terhadap customer yang seperti itu gitu. Kemudian value drive upselling yang, ini mirip sama yang, kotak pertama gitu ya, customer needs. Jadi kita bisa upsell atau offer produk yang memang relevan gitu untuk, si customer ini bisa pakai untuk menghadapi challenge atau yang, needs yang mereka butuhkan gitu. Loyalty program juga sama tadi, mirip-mirip gitu ya sama kayak referral program gitu ya. Let's say misalnya kalau misalnya karena sudah, eee, berlangganan Circle gitu misalnya selama 5 tahun, kita bisa invite mereka ke special acaranya kita, atau misalnya ketika kita mau ada launch produk baru, mereka yang akan mendapat early access kayak gitu misalnya, untuk ngelihat, fitur ini ada yang baru loh dari Circle, kamu mau coba dulu nggak, karena mereka ini, top performer atau misalnya mereka udah pakai platform kita lama gitu, dan harapannya dari sana adalah kita dapat data lagi, kita dapat insights lagi, oh, kayaknya bisa di-improve di bagian apanya gitu loh. Jadi balik lagi gitu loh, it's a cycle gitu. Jadi memang, setiap tahap dari, growth marketing itu tuh kita bisa dapetin data dan insights untuk improvement-nya kayak gitu ke depannya, seperti itu. Oke, boleh dibantu next? Nah, jadi tadi kan kita udah ngebahas, bagaimana strateginya gitu ya. Kita udah jalanin nih misalnya kita udah tahu, kita mau bikin,
apa namanya activation yang seperti apa, mau offernya apa, kita udah bikin gitu ya segala macam marketing plan-nya. Nah, gimana sih kita bisa tahu bahwa plan kita nih berhasil atau enggak gitu? Caranya gimana? Ya dari kita create report gitu. Jadi apa yang pernah kita bikin. Nah, aku sebagai campaign marketing di Circle ini merupakan cycle gitu ya buat aku. Jadi ketika kita bikin marketing strategy, campaign strategy, kita execute, and then we analyze and we make a report gitu. Kita bikin laporannya. Nah, apakah semua data yang tadi matriks-matriks yang dijelaskan oleh Tari sama aku, apakah perlu dimasukin semuanya? Belum tentu gitu, karena tergantung balik lagi, campaign apa sih yang pengen kamu lakukan gitu, apa sih objectives-nya gitu. Jadi, kamu cukup masukin data yang memang relevan terhadap goal dan objectives-nya gitu. Jadi, di dalam report itu harus jelas juga objektifnya apa, KPI-nya apa, targetnya berapa, and then actual-nya itu berapa gitu. Terus kalau misalnya ada expenses gitu, misalnya yang namanya marketing pasti mungkin ada perlu mengeluarkan marketing budget gitu ya, misalnya untuk ads, kita bisa kita masukkan ke dalam report gitu. Berapa sih yang kita sudah spend, nanti yang tadi sempat disampaikan sama Tari, kita bisa ngitung ROAS-nya gitu. Return on ad spending-nya itu tuh berapa kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat how efficient our campaign is kayak gitu. Apakah sebenarnya bisa kita improve lagi atau enggak gitu. Sama campaign performance datanya, kayak misalnya kita melakukan campaign, terus kita apa ya, menggunakan berbagai marketing channels gitu kan, nggak mungkin cuma satu ya, bisa pakai FB Ads, terus ada TikTok Ads mungkin, ada SEO, ada SEM, dan lain sebagainya. Masukkanlah yang memang digunakan gitu di campaign marketingnya. Supaya dengan kita collect 5 hal ini, outcome-nya kita itu tuh bisa tahu nih, oh ternyata untuk nge-closing deal kayak gitu misalnya, lebih efektif kalau kita approach-nya itu tuh one on one gitu, udah langsung gitu, nggak melalui email, tapi melalui WhatsApp gitu misalnya. Jadi kayak lebih intens gitu ya ngobrolnya sama si customer. Terus, finding holes in the marketing strategy. Jadi kira-kira kita masih kurang apa nih, apa yang masih bisa kita improve dari strategi yang sudah kita implement. Kemudian yang terakhir itu adalah, create actionable items gitu. Jadi untuk kedepannya apa aja nih yang bisa kita improve gitu loh dari marketing strategi yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya kayak gitu. Misalnya, karena channel misalnya, customer-nya Circle nggak terlalu banyak yang pakai Facebook gitu. Misalnya banyak yang pakai TikTok, ya udah berarti kita mungkin akan focusing our budget or attention itu tuh di TikTok gitu misalnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Next slide. Nah, jadi key takeaways-nya gitu ya dalam hal B2B, kita tuh nggak closing deals gitu ya, dari leads ke convert, terus mereka retain, itu tuh tidak semudah itu gitu. Ada proses, ada tahapnya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi ada 3 hal di sini yang mungkin aku bisa rangkum dari based on pengalaman aku yang sebenarnya kurang lebih mirip gitu ya sama Tari, which is artinya B2B sama B2C ini kurang lebih approach-nya sama gitu. Cuma perbedaannya mungkin lebih ke arah kalau B2C ya direct gitu ke konsumen kayak gitu. Kalau bisnis ya klienku misalnya brand lokal kayak gitu. Tapi pada dasarnya data driven itu penting. Jadi kita nggak mungkin bikin strategi asal-asalan gitu, cuma tebak-tebak buah manggis gitu, nggak asal main comot gitu, tapi memang kita melakukan sesuatu itu punya basis datanya gitu, ada historical datanya gitu. Dari sana baru kita bergerak bikin taktik atau strategi yang memang relevan. Test and learn itu penting banget gitu. Jadi nggak karena kita tahu nih satu hal works, tapi kita nggak coba di hal-hal yang lain gitu. Karena pada dasarnya yang namanya marketing itu kita harus kayak untuk nemuin kunci yang pas, kita mungkin harus beberapa kali cobain kunci-kunci gitu loh di lubang yang pas kayak gitu loh. Jadi test and learn itu tuh harus selalu ada di dalam proses growth marketing. Sama yang terakhir itu adalah optimize dan improve yang tadi. Jadi apa
apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan insights-nya dari customer, dari internal data kita, dari feedback, itu tuh bisa kita kumpulkan dan kita improve gitu untuk kedepannya apa sih yang bisa kita lakukan lebih baik supaya bisnisnya itu sustain dan grow. Seperti itu. Jadi kurang lebih ya sama dengan tadi juga, pada dasarnya grow marketing ini berputar gitu ya di antara hal-hal yang ini gitu. Oke, mungkin dari aku presentasi cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan gitu ya. Aku kembalikan ke moderator ya, silakan sharing. Oke, makasih banyak Kak Lisa. Tadi pemaparannya soal B2B marketing. Itu menarik banget ya teman-teman. Teman-teman jadi bisa paham lebih lanjut nih soal bagaimana B2B itu bukan cuma menemukan user baru, tapi juga memaintain hubungan dengan user yang sudah ada itu seperti apa. Tadi bisa dengan kirim email, bisa dengan apa, kalau tadi Circle punya kayak CS-nya sendiri gitu ya buat user-user mereka yang sudah memenuhi tingkat loyalty gitu. Terus juga tadi teman-teman juga udah belajar soal loop-nya juga, bagaimana circle B2B itu dari awal sampai terus-menerus dilakuin gitu, jadi nggak ada habisnya gitu. Terus tadi juga udah belajar soal acquisition, tadi belajar juga retention-nya, dan menariknya ada dua hal nih yang sama antara B2C sama B2B, yaitu data driven sama experimentation. Jadi mau teman-teman nanti berkarir sebagai growth marketer di B2C ataupun di B2B, kedua skill ini sama-sama hal yang harus teman-teman punya nih gitu. Karena kalau teman-teman udah punya dua hal ini, pasti akan memudahkan banget buat teman-teman bisa mencapai KPI yang udah disiapkan oleh company buat teman-teman gitu ya. Oke, udah banyak banget nih pertanyaannya, ini sampai beberapa scroll gitu ya di Slido. Kita mulai ya dari Faisal Kak. Apakah penerapan growth marketing ini bisa berubah karena produk atau momen? Misal Flip ada produk baru gitu, boleh Kak Tari dijawab? Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Kalau menurut aku secara konsep sih sebenarnya masih tetap sama ya. Karena kayak tadi waktu Lisa ngejelasin tentang B2B pun sebenarnya mau B2C mau B2B itu sebenarnya secara konsep kayak approach-nya tuh sebenarnya mirip-mirip. Jadi kalau menurut aku konsepnya sama, tapi apa sih yang bisa beda gitu ya? Kemungkinan besar yang beda itu lebih ke fokus kita lebih banyak di mana. Contoh kayak misalnya di Flip. Flip itu kan kita misalnya punya produk tuh macam-macam ya, kayak misalnya ada transfer antar bank gratis, terus juga bisa top up e-wallet gratis, bisa transfer ke banyak tujuan sekaligus segala macam gitu ya. Nah, produk utama kita yang udah kebanyakan orang tahu kan misalnya transfer antar bank gratis nih. Terus kita punya produk baru nih, atau produk lain lah, misalnya top up e-wallet gratis gitu. Nah, ketika kita mau nge-marketingin si top up e-wallet gratis ini memang funnelnya masih tetap mirip gitu ya. Kita harus bikin user aware dulu kalau di Flip itu bisa top up e-wallet dan lain sebagainya. Tapi karena kita udah punya basis customer yang misalnya ngelakuin transfer antar bank gratis nih di Flip, jadi mungkin kita bisa fokus ke funnel yang lain, misalnya fokusnya lebih banyak di retention-nya secara platform gitu ya. Jadi kayak misalnya user yang sebenarnya dia udah ngelakuin transfer antar bank gratis, kita tapi mau nge-convert mereka supaya jadi pengguna top up e-wallet juga gitu. Nah, ketika kayak gitu maka fokus kita agak sedikit berbeda nih. Jadi instead of kayak misalnya kita nyari user baru lagi dari top funnel, kita udah bisa pakai user yang udah ada, tapi kita cross-selling gitu atau upselling. Atau bisa juga kita kayak ngasih nudges yang lebih banyak buat nge-retain mereka supaya mereka bisa pakai produk si e-wallet itu. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi secara konsep sama, cuma mungkin fokusnya bisa sedikit berbeda. Tergantung dari produk yang baru itu tuh apa dan apa tujuan utama kita, kayak objektif utama kita dari si produk baru tersebut. Kayak gitu, Mas Faisal. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, silakan. Iya, boleh. Silakan ke Faisal ya. Oke, selanjutnya nih dari Anonymous. Untuk B2B channel, apa yang pengaruhnya besar buat datengin leads organik, Kak? Apakah dengan cara sosmed marketing pengaruhnya cukup besar compare dengan by website atau pakai SEO? Dari Kak Lisa, boleh Kak?
Oke, untuk dari pertanyaan anonimus ini aku izin jawab ya. Jadi kalau misalnya untuk leads organik ya, of course kalau dalam prakteknya gitu ya, kalau di Circle sendiri, of course kita uh, ketika kita udah punya ranking yang bagus gitu ya, secara website konten kita itu tuh sudah punya ranking yang let's say udah di first page di SERP-nya, itu tuh akan jauh lebih bagus gitu, karena istilahnya tuh dalam apa ya, ketika orang search misalnya bikin website gratis, terus Circle yang muncul paling pertama kayak gitu, itu kan pasti akan ngedrive organic content yang lebih banyak gitu ya, karena dan juga biasanya orang-orang tuh sudah punya intention yang secara spesifik gitu, bahwa memang yang aku cari ini adalah cara untuk membuat website secara gratis kayak gitu misalnya. Jadi menurut aku dari in terms of volume mungkin SEO itu bisa membawa yang lebih besar compare to social media marketing gitu, karena dalam prakteknya di Circle ya, karena kalau di social media itu biasanya kalau dari Circle sendiri gitu ya, kayak misalnya kami itu menggunakan social media kami itu untuk nge-educate gitu loh, lebih ke arah apa ya, enggak hard sell banget, maksudnya isinya tuh nggak selalu promosi, tapi kayak kita tuh lebih educate kayak misalnya, oh kita tuh punya fitur website e-commerce yang misalnya kamu bisa upload produk secara cepat kayak gitu misalnya, atau kita punya fitur bisa integrate ke 7 marketplace secara langsung dan caranya tuh mudah banget kayak gitu. Nah, jadi kita lebih educate sama kita sharing apa ya, customer reviews gitu. Jadi sebenarnya itu social media itu mungkin lebih kayak buat assisting supaya si customer ini nih lebih kayak ter-engage dan yakin gitu loh untuk at the end of the day kan call to action yang ingin kita harapkan gitu ya dari supaya dapat leads gitu ya, supaya mereka kalau di Circle kan dapat leads itu kan ketika mereka coba gratis gitu. Jadi social media itu karena isinya konten yang lebih variatif gitu ya, bisa video dan lain sebagainya, itu tuh nge-push si organic traffic yang sudah tercipta supaya lebih apa ya, ngebantu untuk lebih cepat gitu loh, orang tertarik untuk kayak melakukan si call to action-nya ini, which is untuk membuat website gratis. Seperti itu sih. Jadi I think in terms of organic, SEO itu harus benar-benar diperhatikan ya, apalagi kalau misalnya SaaS company itu kan pasti informasi gitu ya terkait produknya itu kan pasti dari website dulu gitu. Seperti itu. Kakak Anonymous, semoga Ya, menjawab. terima kasih. Iya, terima kasih Kak Lisa. Next, kita masih ada beberapa pertanyaan nih. Growth funnel ini cuma ini kan ya? Growth funnel ini cuma berlaku di SaaS company aja ya, Kak? Kalau company yang selling produk, apakah relevan untuk pakai funnel, Kak? Ini yang mesti jawab Kak Lisa ya? Atau Kak Tari? Ya, boleh aku. Jadi, sepertinya yang udah di-mention juga ya sama Tari, bahwa konsep growth funnel ini kan secara teori sebenarnya itu tuh bisa mirip-mirip gitu ya antara B2B dan B2C, palingan yang membedakan itu adalah in terms of prakteknya gitu loh. Karena kalau misalnya company yang selling produk mungkin mudahnya kayak suatu brand yang menjual suatu barang kayak gitu misalnya ya. Jadi misalnya dari perusahaan yang menjual brand fashion gitu, pakaian misalnya pakaian wanita gitu. Funnel-nya tuh pasti akan tetap sama gitu. Gimana kita bikin mereka aware dulu sama brand-nya kayak gitu. Kayak ngenalin brand-nya itu tuh mungkin ada unique story di balik pembuatan brand-nya itu sendiri, ada cerita-cerita menarik gitu. Jadi dari situ bisa bikin aware dulu. Kemudian acquisition-nya mungkin kalau dalam hal produk mungkin get them untuk visit website-nya dan explore produk-produknya dulu gitu mungkin ya. Jadi nggak langsung add to cart gitu, misalnya nggak langsung masuk keranjang, tapi at least mereka udah apa ya, udah lihat 1-2 halaman gitu. Habis itu kita nurture lagi nih, kita kalau tadi Tari ada sempat mention gitu ya, ada namanya kayak retargeting ads gitu. Jadi karena dia udah pernah visit website kita retarget mereka nih karena mereka
kamu belum check out loh dari pas kamu nge-visit website aku sebelumnya, jadi bisa di retarget. Jadi setelah itu kan kayak apa ya, bagian activation-nya gitu mungkin. Nah setelah mereka udah beli gitu ya, udah convert atau udah purchase, pasti kan di beberapa website commerce kan kita kan suka, kamu mau check out sebagai guest atau sebagai member gitu. Kalau member biasanya suka ada promo lebih gitu, misalnya pas birthday dikasih kupon and so forth. Nah itu adalah retention strateginya gitu. Jadi kita mendorong strategi marketing itu tuh mendorong supaya mereka jadi loyal customer kita gitu. Karena let's say kalau misalnya kamu udah purchase produk aku 10 kali kayak gitu, misalnya nanti akan ada dapat special diskon ongkir gitu misalnya, atau tiap birthday tadi dapat kode promo khusus gitu. Nah itu adalah salah satu strategi retention. Nah jadi konsep nah setelah itu ada juga nih referral, dan ini kayaknya cukup banyak digunakan gitu ya di ranah e-commerce gitu ya, kayak beberapa marketplace juga menerapkan strategi referral gitu. Jadi kita memberdayakan customer kita untuk cari customer gitu. Jadi nggak cuma kita, jadi dari sisi kita ibaratnya load kita tuh kebagi, customer existing-nya senang, customer barunya juga happy gitu. Jadi I think the whole process yang tadi Taridan sudah aku jelaskan itu tuh bisa diterapkan, hanya saja mungkin strategi itu beda-beda, balik lagi tergantung bisnisnya kayak gitu. Siap. Seperti itu. Mungkin Makasih dari tadi banyak, mau nambahin. Ya. Tadi ada mau nambahin? Enggak, aku setuju sih sama yang dari Lisa ya. Jadi sebenarnya apalagi di era sekarang ya, aku rasa hampir semua bisnis tuh nggak lepas dari digitalisasi gitu. Jadi kayak misalnya let's say kita beli produk baru gitu. Seringkali misalnya ini contoh buat yang kayak bagian referralnya gitu ya. Kita dapat card terus kayak jangan lupa share ya kalau kamu puas sama produk kita di sosial media dan segala macam gitu. Itu kan sebenarnya yang tadi ya buat nge-create loop-loop kayak misalnya nge-create user baru dari user kita yang udah ada kayak gitu-gitu sih. Jadi setuju kalau sebenarnya dari sisi konsep tetap bisa diterapkan. Oke, mantap. Dari teman-teman nih, sebelum kita lanjut ke Slido, ada nggak yang mau langsung tanya? Jadi open cam, terus langsung raise hand, langsung tanya langsung nih ke Kak Tari atau Kak Lisa. Dari puluhan teman-teman yang hadir hari ini, ada yang mau coba raise hand dan bertanya langsung pertanyaannya? Oke, kayaknya maunya anonimus saja ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke, kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau pakai KOL itu masuknya ke incentivized viral loop atau paid loop, Kak? Bedanya incentivized viral dan paid apa sih, Kak? Boleh Kak Tari, monggo. Kalau KOL itu masuknya apa ya? Jadi kalau dari yang aku pelajarin sebenarnya untuk viral loop, jadi jangan ketipu sama namanya gara-gara namanya viral. Jadi kayak kesannya sesuatu yang viral terus. Tapi itu lebih ke gimana caranya kita ngebikin user yang udah kita punya itu jadi nge-acquire user lain sih sebenarnya. Jadi dia lebih more or less mirip referral. Makanya tadi tipe-tipenya ada yang word of mouth, terus ada yang organic sama incentivized. Tapi dia tuh sifatnya lebih ke user yang emang udah jadi user kita gitu. Kemudian user kita itulah yang akhirnya kayak ngerekrut user-user baru gitu. Jadi kalau KOL menurut aku ya case-nya, karena KOL itu ini kalau case-nya KOL-nya nggak pakai produk kita ya, jadi kita kayak cuman ngebayar si influencer tersebut buat ngepromoin produk kita. Kalau menurut aku ya masuknya akan lebih condong ke paid loop sebenarnya, karena kita kayak ngebayar untuk ngedapetin akuisisi user gitu kan ya. Kalau misalnya viral loop itu lebih ke usernya itu yang emang udah ada, udah jadi user kita, lalu akhirnya dia ngerekrut orang baru gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Oh ya, terus bedanya apa sih incentivized viral loop sama paid ya? Kalau paid itu yang tadi menurut aku kita kayak ngebayar suatu channel buat akuisisi. Sementara kalau incentivized viral loop kita tuh sebenarnya user itu udah punya cara untuk nge-invite orang lain, tapi kita tambahin
reward atau insentif supaya si user ini tuh lebih termotivasi gitu buat nge-refer. Kalau contohnya di Flip, misal kita punya referral program gitu ya. Kalau misalnya aku nge-refer ke Sherin, misalnya aku bisa dapat 5.000, dapat 10.000 atau whatever. Sama dengan di Circle tadi, kan Lisa juga jelasin, kalau di Circle juga ada referral, jadi kalau misalnya usernya Circle tuh nge-refer ke orang lain yang yang akhirnya join Circle juga, akhirnya dapetin kompensasi monetary gitu. Kayak gitu sih. Oke, Semoga menjawab mantap. ya Anonymous. Kalau aku boleh jawab itu membantu sih Kak menjawab. Siap. Kita next ke Jangan kamu ya share yang nanya share. Iya, jangan-jangan aku lagi. Next ke Lisa ya. Untuk datengin klien pertama di B2B, biasanya pakai channel apa yang pengaruhnya cukup besar, Kak? Kayaknya kalau pakai event gitu belum memungkinkan, karena bisnis baru. Wah, kayaknya curhat nih. Boleh Kak Lisa dijawab? Gimana, Kak, jawabannya? Oke, jadi sebenarnya kalau event ini mungkin aku asumsikan event offline kali ya, yang dimaksud sama kakak anonimusnya gitu. Jadi sebenarnya dalam proses marketing gitu ya, yang tadi conclusion aku nggak semudah itu kita close deal atau dapat klien baru gitu. Memang pada awal-awalnya kita perlu gedein dulu nih di awareness-nya dulu gitu. Kita nggak perlu heavily kasih promosi dulu gitu loh, karena untuk apa kita kasih promosi tapi kita belum tahu gitu produknya ini seperti apa gitu. Jadi I think ketika kalau misalnya mau ditanya channel apa yang pengaruhnya cukup besar, sebenarnya apapun marketing channels yang own dulu ya, yang kan channel itu kan ada yang paid, ada yang own dan segala macam. Jadi kita manfaatin dulu nih yang aset yang kita miliki gitu, channel-channel yang kita miliki gitu. Misal kita optimize website kita dari si SEO yang sendiri, kita implement SEM gitu, misalnya kita put budget untuk beberapa keyword, atau misalnya kita awareness via social media, dan mungkin sekarang B2B itu kesannya kan kayak agak kaku gitu ya, kayak maksudnya approach-nya B2B tuh biasanya kalau aku perhatikan gitu ya, kadang tuh orang tuh suka straightforward banget lah, produknya ini untuk iniin website gitu. Padahal sebenarnya mungkin yang bisa bikin menarik itu adalah dari kontennya itu sendiri gitu. Kayak misalnya social media atau konten gitu ya. Itu tuh bisa menjadi salah satu channel yang menurut aku mudah di-amplify gitu. Let's say kita bikin konten yang memang menarik gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah perhatiin gitu ya, ada beberapa konten-konten iklan yang sebenarnya tuh enggak terlalu nyambung gitu sama produknya, tapi somehow itu tuh generate attraction gitu loh. Mungkin kalau teman-teman aktif menggunakan TikTok, ada salah satu content creator yang padahal perusahaannya tuh perusahaan kacamata gitu loh, tapi konten yang dia bikin itu tuh selalu tentang suka dukanya pekerja di ibu kota gitu misalnya. Jadi nggak nyambung, tapi somehow itu tuh bisa generate awareness gitu loh. Jadi orang kayak penasaran, apa sih perusahaannya kayak gitu. Sebenarnya ini akun apaan sih gitu loh. Jadi itu tuh menggelitik si orangnya itu sendiri gitu loh. Itu kan mungkin itu contoh yang kayak customer B2C centric gitu ya, yang produk gitu. Nah, B2B sebenarnya saat ini kayaknya belum terlalu banyak gitu ya yang melakukan hal-hal seperti itu di B2B, karena memang B2B itu harus clear juga gitu kan, kayak produkku sebenarnya jualnya apa, kamu akan terbantu apa kalau pakai service atau produk aku, kayak gitu loh. Jadi maximize all channels, baru nanti kayak kita define yang mana yang works, yang mana yang nggak works gitu. Yang nggak works bisa kita tinggalkan dulu, kita put more effort atau budget ke channel yang memang works gitu. Nah, misalnya aku mungkin kasih contoh dalam halnya Circle gitu ya. Circle ini kan sudah cukup lama berdiri gitu ya. Tahun ini adalah 10-year anniversary-nya Circle sendiri. Jadi secara visibility kami juga di SEO itu sudah cukup sudah cukup ada lah untuk Circle sebagai penyedia website commerce di Indonesia gitu untuk UMKM, sehingga event merupakan salah satu hal yang kita memang suka jalankan gitu loh, untuk
gather new leads gitu. Kenapa? Karena ketika ada event offline kan tujuannya apa dulu nih gitu. Tujuan kita kan untuk educate UMKM gitu ya, atau mungkin kita pengen dapat insights dari UMKM buat kita gitu loh. Apa sih sebenarnya yang menjadi penghambat digitalisasi bisnisnya mereka gitu loh. Jadi balik lagi sebenarnya tergantung bisnisnya itu di tahap apa. Kalau bukan bisnis baru mungkin gedein dulu awareness-nya dengan konten yang kreatif gitu ya. Jadi bisa ngedrive attraction dulu gitu, at least baru nanti define channels yang work, yang mana yang nggak works, yang mana. Kurang lebih seperti itu. Kak Anonymous, semoga menjawab. Semoga menjawab ya curahan hatinya Kak Anonymous. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kalau untuk bisnis yang baru dirintis kan belum punya banyak data ya Kak. Kira-kira gimana nih kalau kita mau memaksimalkan data driven dengan strategi growth marketing? Boleh dijawab antara Kak Tari atau Kak Lisa Jayanti? Mungkin aku jawab dulu, nanti kalau Lisa mau nambahin silakan ya. Kalau dari aku sih sebenarnya tergantung ini maksudnya data-data apa. Karena kalau misalnya udah mulai masuk ke sosial media atau website, itu sebenarnya banyak banget cara untuk kita bisa ngedapetin data tuh secara mudah dan gratis gitu ya. Kayak kalau misalnya website, selama kita kita pakai Google Analytics misalnya, itu kita bisa dapetin secara free gitu sebenarnya data-datanya. Kemudian juga kalau misalnya social media gitu ya, untuk kayak business accounts gitu, mostly kita udah bisa dapetin kayak most of the data itu secara mudah dan tidak berbayar juga gitu untuk ngedapetin data-data itu. Jadi mungkin bisa dimulai dari situ kalau case-nya nih mau data-data yang kaitannya dengan digital gitu ya. Tapi sebenarnya di samping itu menurut aku pasti kita juga punya data-data yang sifatnya lebih ke produknya. Kayak misalnya tadi kan kalau case buat tech company gitu ya, kita kayak pakai misalnya ROAS atau kayak LTV, CAC gitu. Tapi sebenarnya itu juga bisa berlaku di bisnis-bisnis lainnya. Jadi kayak misalnya kita at least tahu ketika kita ngeluarin marketing spend berapa, kita sebenarnya ngedapetin revenue berapa sih gitu. Nah jadi sebenarnya mulai dari situ juga udah bisa jadi awalan ya untuk kita bisa ngebangun bisnisnya itu dengan lebih data driven. Kalau menurut aku kayak gitu. Mungkin dari Lisa kalau ada tambahin silakan. Iya, mungkin aku nambahin sedikit pakai perumpamaan kali ya. Karena yang namanya grow bisnis baru gitu ya, baru merintis, ibaratnya Indomie yang instan aja tuh butuh waktu 3 menit untuk dimasak gitu loh, ya kan? Jadi kayak memang nggak bisa cepet gitu loh, pasti akan ada proses gitu. Berapa lama ya tergantung dari produknya itu sendiri gitu, kesiapan marketnya untuk menerima produk dan lain sebagainya. Jadi yang pasti ketika kita gather enough data, ya mungkin let's say beberapa bulan gitu ya, ketika kita udah bisa mulai lihat seasons-nya gitu loh, kita bisa lihat kapan customer naik, kapan customer turun, kapan peak time-nya gitu. Jadi kamu harus dapetin pattern dulu sebenarnya. Jadi ya nggak akan cepet gitu ya, pasti butuh waktu. That's why selama ada waktu itu kita testing juga supaya kita ketemu pattern customer kita, behavior-nya itu tuh seperti ini gitu loh. Jadi dari sana baru kita bisa maksimalin untuk strategi berikutnya. Itu aja yang mau aku tambahin. Thank you. Bener banget Kak Tari sama Kak Lisa. Jadi intinya kayak Indomie. Intinya adalah Indominya. Semuanya butuh waktu teman-teman, tapi kalau nanti teman-teman udah bisa pelajari minimal mungkin 3 bulan, 4 bulan kalau itu bisnis baru, nanti teman-teman bisa baca datanya, terus kayak bisa ngelihat kapan nih low seasonnya, kapan peak seasonnya, segala macam kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, aku izin gabungin jadi satu aja ya, karena pertanyaan tentang B2B related nih. Oke, mau tanya Kak, dari Anonymous sama Siamida ya. Siamida nih, bukan Siamida namanya. Mau tanya Kak, gimana cara agar produk sales-nya bisa convert di B2B? Dan skill apa sih yang perlu diperluin sebagai B2B marketer? Yang kedua, gimana cara mengadaptasi strategi growth marketing B2B dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar yang terus berkembang, Kak?
Gimana menurut Kak Lisa? Oke, aku jawab dulu yang Anan dulu ya, gimana supaya produk sales itu convert di B2B. Uh, tadi di awal, tadi juga sempat mention gitu ya, in practical, marketer itu nggak kerja sendiri gitu. Marketer biasanya kita fokus lebih kayak gather high quality leads gitu, supaya nanti ada tim salesnya atau business development yang akan nge-convert hal tersebut kayak gitu. Jadi yang pasti antara dua stakeholder ini, marketing sama si salesnya, itu tuh harus align gitu loh. Dalam hal misalnya kita udah bantu gather leads, abis itu misalnya dari tim salesnya itu membuat promosi yang menarik gitu. Mereka bikin packages yang menarik kayak gitu. Nah, setelah mereka dapat ibaratnya close won sama close loss, nah mereka itu akan kasih data balik nih ke kita gitu. Oke, jadi kayak tim marketing dari misalnya dari 500 data yang kamu kasih kemarin, 200 ini ada yang close loss, ciri-cirinya seperti ini gitu. Jadi untuk kedepannya, ketika aku mau nyari leads baru lagi, aku akan menghindari 200 yang ciri-cirinya close loss ini gitu loh. Jadi secara supaya nanti ke depannya ketika aku ngasih leads baru ke si sales ini, aku ngasih mereka yang memang udah high qualified gitu loh. Jadi conversion rate itu tuh naik. Jadi lebih mudah bagi si salesnya ini nge-close deal customer-nya gitu loh, tanpa let's say harapannya kan tanpa promosi ya. Jadi kita kayak ya udah dapat full revenue gitu. Kalau promosi kan pasti ada budget yang kita gunakan, ibaratnya kan seperti itu gitu loh. Jadi ya harapannya kita sebisa mungkin ya udah mendapatkan promosi sekecil-kecil ya, tapi kayak secara karena mereka emang butuh gitu loh. Jadi sebenarnya kan orang yang benar-benar butuh gak usah dipromoin, mereka kan beli anyway kayak gitu kan. Konsepnya kan seperti itu gitu. Jadi mungkin skill apa ya? In terms of marketer masih pintar baca datanya. Yang tadi aku bilang gitu ya, data driven sebagai salesnya juga harus pintar dalam hal closing deals gitu ya. Negosiasinya juga harus bagus kayak gitu loh. Jadi itu dua hal yang nggak bisa dilepasin gitu. Terus pertanyaannya dari Kak Siamida, perubahan tren dan kebutuhan pasar yang tadi aku sempat mention gitu ya, customer centric approach gitu. Jadi memang kita harus conduct yang namanya market research gitu. Mungkin kadang kita merasa kita udah tahu nih customer kita, jadi kita mengabaikan riset gitu loh. Kita mengabaikan yang namanya survei, padahal itu adalah hal yang menurut aku secara in a regular basis itu tetap harus dilakukan kayak gitu ya. Karena ya pastinya supaya kita stay on top, kita harus tahu nih trennya tuh lagi ada apa sih kayak gitu loh. Kayak misalnya fenomena-fenomena sekarang kan banyak ya, kemarin itu sempet ngetren yang habis war tiket kayak gitu misalnya. Jadi itu bisa kayak kita adaptasi gitu loh, misalnya itu kayak contoh kecil ya dari virality konten kayak gitu misalnya. Tapi maksudnya kalau dalam hal kebutuhan pasar, at least kita tuh tetap harus selalu update gitu loh terhadap hal-hal sekitar. Jadi kayak secara makro kita selalu up to date, secara customer kita regularly do survey, jadi kita tahu insights-nya mereka seperti apa, kita review juga produk kita gitu, masih relevan nggak nih produk kita gitu loh sama customer kita, apakah perlu improvement atau ternyata produknya udah nggak dipakai, jadi kita bisa ibaratnya kalau di tag itu kayak di sundowning gitu loh, kayak diturunin gitu loh fiturnya, jadi kita ada fitur baru yang memang memenuhi kebutuhan pasar. Kalau dari aku sih kurang lebih seperti itu, mungkin dari Tari mau menambahkan silakan. Enggak sih dari aku. Oke, alhamdulillah pertanyaannya udah dijawab semua sama para pembicara nih. Udah 2 jam juga sesi daging kita malam ini. Semoga bukan cuma besok aja kita makan daging, tapi malam ini juga kita udah makan daging, teman-teman. Nah, sebelumnya ada polling dulu nih, dikit aja tentang pasti langsung muncul kan ya di Zoom-nya tentang sedikit survei tentang malam ini ya. Tolong dijawab ya, teman-teman.
teman-teman sembari nunggu pollingnya teman-teman isi, boleh dong tolong buka kameranya, kita foto ya teman-teman. Aku yakin banget nih ini adalah the next grow marketer di B2C maupun B2B, Kak Lisa, Kak Ari. Jadi nanti teman-teman bisa looking back gitu, kayak wah dulu pernah belajar nih di klub level A tentang grow marketer gitu. Belajarnya langsung sama Kak Tari sama Kak Lisa gitu. Biar para pembicara juga tahu nih wajah-wajah cantik dan ganteng teman-teman. Boleh kita open cam bentar aja. Kita foto 3 menit paling ya, Kak? Operator ya, nggak lama sih. Kita mau foto bentar aja. Boleh kok kalau mau pakai mukena aja atau mau pakai apa aja gitu, yang penting pakai apa aja lagi. Yang penting bisa nyalain kameranya teman-teman. Kita foto dulu. Wah, udah ada Kak Faisal nih. Pelopor nih, nomor 1. Boleh nih ada Kak Gama, ada Kak Daud, Kak Larasati, Kak Titik, terus ada Lista, Muhammad Al-Ghifari, Natasha, Alia, Kak Siamida, ada Nisrina, ada Didit, ada Raihan. Boleh dong dibuka juga kameranya. Ya, tunggu 1 menit lagi kali ya, jam 9:06. Wah, bener tuh. Hai Kak Siamida Vira. Oke, kalau gitu kita foto aja ya. Siapa yang akan foto, Kak? Dari Kak Sarah. Dari Kanata. Oke. Jadi bantu. Ya. Kanata tolong bantu dipoto ya. Oke, Kak. Oke. Silakan Kak, kasih aba-abanya. Oke, tunggu sebentar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak. 1, 2, 3. Iya. Kak. Oke, makasih banyak Kanata. Makasih banyak juga teman-teman, puluhan teman-teman yang hadir malam ini, yang udah menyempatkan waktunya di malam takbiran. Semoga apa yang udah disampaikan oleh para pembicara bisa menjadi bekal ilmu buat teman-teman kalau ingin berkarir sebagai growth marketer ataupun ingin menjajaki gitu ya, kayak ilmu growth marketer di B2C ataupun B2B itu perbedaannya seperti apa dan skill-skill apa yang perlu teman-teman sekiranya punya gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, deck presentasi tadi bisa di-share ke teman-teman kalau teman-teman mengisi survei. Kak Sarah, surveinya di-share di mana ya? Nanti bakalan kita kirim di email ya, after event. Oke. Jadi bisa dicek emailnya. Iya, jadi kalau teman-teman mau presentasinya, PPT presentasinya, harap mengisi link survei form dulu ya. Gitu. Oke teman-teman, makasih banyak. Selamat malam, selamat Idul Adha bagi yang merayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.